Baik. Hari ini temanya pemeriksaan kesehatan karyawan dan panduan kesehatan kerja di rumah sakit dan Fasiankes. Kenapa Fasiankes dan rumah sakit? Karena kebetulan saya memang bekerja di pelayanan kesehatan gitu. Tapi secara general, hampir di semua perusahaan pasti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan karyawan. Baik, ini nama saya. Oke, ini WA-nya dan email dan YouTube-nya. Silakan nanti kalau teman-teman bisa lihat recordingnya di sana. Pendidikan saya S1 di UI, S2 saya di UHAMKA di Mutu Pelayanan Kesehatan. Saya sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang bekerja di bidang kesehatan. Kompetensi saya adalah ahli K3 umum, ahli K3 rumah sakit, fire safety manager, tugas peran kebakaran, training of trainer BNSP, dan asisten ahli mutu layanan kesehatan kebijakan. Baik, kenapa sih hal ini kita bahas teman-teman? Karena keselamatan kerja yang setingginya dapat dicapai apa tenaga kerja kesehatannya sangat baik seperti itu ya. Jadi gangguan kesehatan tenaga kerja akan mengakibatkan penurunan produktivitas kerja ya, terhadap gangguan kerja, konsentrasi, motivasi kerja menurun ya, absensinya meningkat, kemudian ada biaya pengobatan, kehilangan waktu kerja, kemudian adanya turnover pekerjaan, dan juga kualitas dan kuantitas produksi yang menurun. Kemudian keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai apabila taraf kesehatan juga yang sangat sebaik-baiknya. Ya, ini ideal seperti itu. Jadi kalau gimana kita bisa kerja kalau nggak sehat seperti itu. Jadi harus sehat dulu bisa bekerja ya. Di gangguannya itu bisa mengganggu semuanya nih ya seperti itu. Jadi latar belakangnya ya tenaga kerja selalu berpotensi ya tempat bahaya tempat kerjanya. Kemudian adanya penurunan derajat kesehatan ya. Kemudian adanya penderita penyakit, baik penyakit yang sifatnya umum atau penyakit akibat kerja ya kan ini bang bagian dari K3 juga nih pengawasan seperti ini dan juga penyakit terkait kerja ya work related disease ya dan juga adanya pendertaan gangguan kesehatan ya berupa kelelahan atau fatigue dan ketidaknyamanan ya jadi salah satu caranya adalah kita melakukan preventif ya yang efektif untuk mencegah gangguan kesehatan jadi melalui pemeriksaan kesehatan ya ini. Jadi MCU karyawan adalah satu cara preventif ya, sini preventif untuk melakukan proses kesehatan dan juga dapat dicegah atau diminimalisir ya. Jadi kalau kita bisa melakukan upaya preventif, kita bisa deteksi awal. Jadi kita bisa tahu oh di unit kerja tertentu atau di bagian kerja tertentu ternyata terjadi masalah kesehatan yang patut kita waspadai. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya di pasal 8 ya. Di sini dikatakan kewajiban pengurus ya. Jadi kewajiban ya. Jadi bukan kewajiban pekerja, kewajiban pengurus ya. Memeriksa kesehatan badan ya, kondisi mental, kemampuan fisik ya, tenaga kerja yang diterima ataupun dipindahkan ya, bisa mutasi atau pindah ke tempat lain sesuai dengan sifat pekerjaannya nih. Nah, ini sifat ya. Artinya kita lihat masing-masing pekerjaan itu bisa beda, tesnya bisa berbeda ya. Jadi MCO itu tidak bisa di general harus sama semua, tergantung ya. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan juga kesehatan ya dari semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinan secara berkala. Nah, ini berkala ya, yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk. Nah, dokter jadi bukan dokter yang tidak punya kompetensi atau kewenangan. Nah, ada petunjukannya dan disahkan oleh direktur. Direktur di sini adalah artinya dari Dinas Tenaga Kerja seperti itu ya, dari Kementerian Tenaga Kerja. Di Permenaker nomor 2 tahun 80 ya tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ya di pasal 8 ya bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan itu ada pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan khusus ya. Ya. Ini seperti sederhana ya, tapi ini kenyataan di lapangannya ini susah nih ya pelaksanaannya. Jadi butuh komitmen dari semua pihak ya. Jadi ingat awal kita masuk bekerja pasti ada tes kesehatan kan. Nah, berkalanya ada setahun sekali atau 2 kali, lihat tergantung dari pedomannya atau panduan di tempat kerjanya masing-masing. Ya. Ataupun ada pemeriksaan khusus yang dilakukan. Ya. Khususnya dibahas lebih detail lagi di uh, bagian berikutnya.
Nah, ini peraturan yang berkaitan ya. Jadi untuk pelaporan penyakit akibat kerja ya, Permenaker 3 tahun 82 tentang kesehatan kerja, pengendalian bahan berbahaya, kemudian K3 untuk keselamatan pekerja pemakaian asbes, kemudian mengelola pestisida, pencegahan penyakit HIV/AIDS ya, kemudian termasuk edaran Dirjen Binawas ya tentang pengujian hepatitis ya, dan juga pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ya. Kemudian tujuannya adalah menilai kemampuan tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya nih yang dibebankan kepadanya, dan juga mendeteksi mendeteksi gangguan kesehatan yang mungkin berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Nah, tugas kita harus bisa melakukan seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan identifikasi penyakit akibat kerja ya. Jadi dilihat deteksi PAK-nya, kemudian kita menemukan atau mendiagnosa PAK dan menilai kecacatan atau yang dari PAK ini. Ya. Manfaatnya apa sih? Pertama, bagi pekerja. Jadi pekerja mengetahui kondisi kesehatannya nih. Jadi jangan lagi ada karyawan atau pekerja yang menolak ya, karena terus terang di tempat saya pun ada MCO dia nggak, alasannya lagi cuti lah, berlibur lah, lepas lah seperti itu. Sebenarnya dia nggak mau, takut tentang kesehatannya. Ini fenomena menarik juga ya. Kita dari K3 berusaha berjuang mendapatkan persetujuan pimpinan tempat kita kerja, ternyata begitu dilaksanakan ada karyawan yang nggak mau. Ya, pasti mungkin nanti kita bisa diskusi sama-sama ya bagaimana menghadapi yang seperti ini. Kemudian bagi pekerja adalah untuk tahu mencegah gangguannya. Misalnya ya, faktor-faktor bahaya tempat kerja apa sih? Jadi dia tahu nih, ya. Kemudian perlindungan nih gangguan kesehatan tempat kerja nih. Kalau ada penyakit akibat kerja kita bisa lihat, ya. Dan memperoleh hak berupa jaminan nih, ya. Jaminan pengobatan, ya. Kemudian ada kompensasi ya kalau diketahui PAK baik sewaktu masih bekerja maupun setelah 3 tahun. Nah, ini mungkin harus kita lihat lagi. Kalau kita nggak melakukan tes kesehatan purna bakti atau untuk paripurna, ya begitu ada karyawan pensiun, kemudian dia komplain, kalau kita nggak punya datanya, sulit membuktikannya ya. Apakah penyakitnya akibat dia bekerja selama di tempat kita bekerja atau tempat lain? Karena ini punya masa tenggang 3 tahun teman-teman. Jadi nanti dilihat kalau punya data kita bisa ngeliat, oh waktu keluarnya sehat kok. Wah, berarti penyakit sebelum dari mana nih? Nah, itu harus dilakukan ya. Ini kadang yang lupa ya. Kemudian manfaat bagi pengusaha nih. Pertama, mengetahui kondisi kesehatan ya pekerjaannya sejak dia mulai bekerja secara berkala ya. Kemudian bisa menempatkan ya pekerja secara tepat nih sesuai dengan kondisinya nih. Jadi ya, kalau memang di kondisi tidak fit ya kan nggak mungkin harus pulang kayak gitu. Kita bagikan di mana dulu tempat dia bekerja ya, seperti itu. Kemudian dasar akurat untuk perencanaan dan evaluasi program nih. Program pencegahannya apa sih? Ternyata wah banyak karyawan kita mengalami penyakit uh, saluran pernapasan ya. Berarti mungkin tentang promosi tentang daerah bebas rokok ya. Nah, itu harus dijalankan lagi. Dan juga dengan kita mengetahui ini, kita dapat mengurangi biaya nih. Tahu walaupun kita di cover oleh BPJS dan mungkin sebagian teman-teman di cover oleh perusahaan untuk pengobatan rawat jalan atau rawat inapnya. Tapi kalau platform itu habis atau terpakai kan mengganggu juga ya. Meskipun memang disiapkan, dianggarkan ya. Kemudian meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi nih. Kemudian kita mengikuti taat peraturan karena memang ditanya nanti harus ada pelaporannya ya. Dan juga memberikan rasa aman dan adanya motivasi ya. Kalau karyawannya termotivasi, mereka akan bekerja secara baik. Kemudian manfaat lainnya adalah bagi pemerintah ya, dokter tenaga kerja, tenaga kerjaan, kemudian adanya data pendukung ya untuk mempermudah ya proses untuk penetapan diagnosa penyakit dan mengurangi perdebatan nih ya atau penetapan PAK nih dalam kalau ada masalah kesehatan di jam sostek yang sekarang BPJS Tenaga Kerja. Jadi penyakit kalibat kerja atau enggak sih kan perlu dibuktikan nih. Kalau tiap tahun secara eh, pasti kita mengatakan pasti kita punya recordingnya, nah bisa dilihat ya track recordnya. Ini penyakitnya dari mana? Ya. Kemudian
jenis-jenisnya nih ya, jenis pemeriksaan kesehatan ya. Tadi di awal dikatakan di regulasi sudah ada. Nah, ini Bu. Pertama, pemeriksaan kesehatan awal. Jadi awal kali karyawan masuk di tempat bekerja pasti ada MCO. Jadi tahapan akhir setelah apa seleksi administrasi, tes psikotes, kemudian apa tes eh, kemampuan atau fisik seperti itu. Nah, di bagian akhir setelah negosiasi masalah gaji deal biasa Bapak silakan nanti kapan gitu ya, Bapak tes kesehatan. Nah, itu hati-hati kalau memang tidak mencapai bisa juga ya apa nggak bisa terima kerja kalau tidak memenuhi standar di tempat mereka bekerja. Nah, dan ini juga berhati-hati juga teman-teman, bisa saja karyawan yang ingin tuh bisa kok nggak puas terhadap hasil dia bisa melakukan second opinion ya. Jadi loh di tempat Bapak nggak terima karena penyakit tertentu, wah kemudian nggak puas. Nah, ini harus disiapkan nih gimana kendalinya dan kendalanya ya. Termasuk proses kesehatan sebelum dipindahkan. Nah, ini juga. Kalau ada pemindahan ya, misal dari tadinya di daerah kemudian pindah ke daerah yang berbeda, nah itu wajib ya. Jadi jangan, oh kemarin nggak apa-apa kagak pindah nih seperti ini. Nah, ini perlu data juga nih ya. Nah, ini atau pindah bagian ya, tadi bagian dari office sekarang bagian ke pelayanan ya. Nah, berdampak nggak seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan berkala ini yang biasa dilakukan 1 tahun 1 kali ya atau 2 tahun sekali seperti itu ya. Ini kembali ke kebijakan dan di peraturan di tempat teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan khusus. Yang maksud khusus apa di sini? Misalnya adalah ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang perlu diperiksa ya. Kemudian ada juga pemeriksaan kesehatan bakti nih. Nah, tadi yang mau pensiun ya. Nah, khusus ini juga nanti bisa Bapak Ibu semua detailkan di dalam panduannya, panduan tentang pemeriksaan MCO karyawan di tempat Bapak Ibu. Apa saja nih? Tentu saja mungkin ya bisa sama ya bisa bisa kita tanya perusahaan sejenis, tapi bisa juga berbeda ya. Karena yang tahu spesifiknya adalah Bapak Ibu semua. Jadi silakan ya, kalau tempat saya dulu masih zaman awal COVID, ini ada tes namanya kalau awal COVID juga ada ya apa tes pakai antigen seperti itu. Ya, nah ada tes balik lagi misalnya ada penyakit tertentu. Nah, silakan, silakan ini detailkan di sini. Ya, jadi Bapak Ibu semua detailkan sesuai dengan kebutuhan di tempat kerjanya atau unit yang dibutuhkannya seperti itu. Ya, untuk pemeriksaan kesehatan awal, ya ini dilakukan oleh seorang dokter, ya atau yang diterima oleh pekerjaan, ya tujuannya adalah pertama ya tenaganya harus ya sehat, tidak punya penyakit menular dan cocok ya untuk pekerjaan yang akan diberikan. Ya, cocok ini kan harus disesuaikan ya pekerjaannya apa, bidangnya apa seperti itu. Ya misalnya dia pekerjaan di laboratorium ya, tentu saja dia harus bisa membedakan warna, tidak boleh buta warna ya. Atau dia pekerjaan misalnya driver ya, jangan sampai dia punya penyakit misal epilepsi. Nah, itu harus dites lagi ya. Nah, itu kita kan harus mendata ya seperti itu. Kemudian pemeriksaan kesehatan berkala atau periodik ya, tujuannya ya. Nah, ini minimal 1 tahun 1 kali. Nah, ini kembali lihat ke aturannya di tempat teman-teman semua dan regulasi yang berlaku di tempat kerjanya nih ya. Jadi disyaratkan di sini minimal 1 tahun 1 kali. Ya, tujuannya apa sih? Pertama ya, kalau pertama awal misalnya dia masuk tahun berapa Mas? Misalnya tahun 2020. Awal masuk sudah tes MCU. Artinya di MC berikutnya 2021 kan atau 2022. Nah, itu akan dilihat masih sehat nggak dia? 2022, dia ada tahun lagi misalnya per 2 tahun berarti 2024. Nah, seperti itu. Jadi track recordnya dilihat ya. Nah, ini kita bisa mengetahui derajat kesehatannya nih ya. Kemudian menilai kemungkinan pengaruh. Nah, lihat pekerjaannya apa? Oh, ternyata pekerjaannya dia bising ya, sering di ruang genset ya. Kok dia mengalami gangguan pendengaran misalnya biasa ngomong biasa di teriak-teriak seperti itu. Karena mungkin mengalami penurunan. Nah, itu bisa kan lakukan tes kesehatan seperti itu ya. Kemudian untuk pengendalian lingkungan kerja juga ya. Jadi bisa tahu lingkungan kerjanya seperti apa ya teman-teman. Kemudian pemeriksaan khusus nih. Tujuannya adalah menilai adanya pengaruh dari pekerjaan atau kondisi kerja tertentu ya dari kesehatan tenaga kerja. Misalnya pekerjaan yang terpajan asbes ya, pestisida, zat radioaktif yang misalnya di bagian radiologi ya, di bagian CT scan ya. Meskipun mereka sudah dilengkapi dengan kamar khusus, kemudian ada
APD khusus melindungi radiasi termasuk untuk di lehernya seperti itu. Tentu saja tetap harus dilakukan pemeriksaan ya. Karena mungkin saja akan terjadi kebocoran ya. Kemudian menilai tenaga kerja atau golongan tertentu, misalnya pekerja wanita nih, ada tes-tes khusus ya yang dibutuhkan, misalnya tes untuk kesehatan reproduksinya atau kanker serviks ya, seperti itu bisa dilakukan ya. Silakan teman-teman nanti bisa tuliskan di panduannya eh, MCO di tempatnya masing-masing. Kemudian pekerja yang mengalami gangguan kesehatan tentu ya, yang ada penyakit kronis ya, yang baru sembuh dari penyakit yang lama atau parah. Nah, ini juga. Jadi sebelum dia ditempatkan di tempat bekerja, ya tes lagi sudah layak bisa bekerja Kak, sehat nggak seperti itu. Kemudian pemeriksaan kesehatan kerja yang khusus ya, terkait asbes nih. Jadi kalau yang untuk asbes nih minimal ya 1 tahun 1 kali ada foto ronsen toraks dada di sini. Ada dari pekerjaan ditanya dia merokok atau tidak, ya ada pengujian kimianya, ada tes fungsi paru, ya seperti itu. Kemudian dokter melakukan ada laporannya, ada rekomendasinya seperti itu, ya. Kemudian dari fotonya nanti dokter buat ya. Dan ini dilaporkan kepada Kemenaker Trans ya 2 bulan setelah pemeriksaan kesehatan. Kemudian untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pestisida ya, di mana terdapat pestisida harus mendapatkan ini. Kalau di sini sudah ada aturannya minimal 1 tahun 1 kali ya, dan ada persyaratan khusus ya. Mungkin teman-teman yang bekerja di pabrik produksi bahan kimia ya seperti itu. Ya pekerjaan yang memang di unit tersebut ya harus lebih dilakukan MCO secara berkala ya, mungkin dibanding dengan yang bagian office-nya seperti itu. Makanya saya bilang tidak sama ya, walaupun ada MCO suatu perusahaan, di bagian office pasti berbeda apa yang ditesnya, kemudian di bagian produksi juga berbeda, walaupun sama-sama produksi, dia produksi bagi bidang apa dulu ya. Kalau menghasilkan asbes, tesnya seperti apa, kemudian bahan kimia pestisida juga seperti apa. Oke. Dan pemeriksaan khusus juga dilakukan atas jenis kimia yang digunakan juga ya, seperti itu. Kemudian untuk syarat-syarat pemeriksaan nih ya, ini ada regulasinya di pasal 8 ya, dan juga diperkuat di Permenaker nomor 2 tahun 80 ya. Dilaksanakan oleh dokter pemeriksa kesehatan ya. Dan dokternya juga penunjukan dari Dijen Binmasker ya, Binmasker di sini ya. Kemudian baik dokter yang di perusahaan maupun yang di luar perusahaan ya. Mungkin teman-teman kalau di perusahaannya ada dokter perusahaan dan memiliki kompetensi silakan dan lengkap ya. Kalaupun tidak, kemudian di refer keluar atau kerjasama dengan pihak ketiga silakan. Tapi dilihat dokumentasinya, alatnya seperti itu. Nanti ada bagian berikutnya ya tentang alat juga, apakah dikalibrasi atau tidak ya. Sehingga hasil yang dihasilkan bisa kita percaya seperti itu ya. Nah, di bagian bawahnya kalau dilakukan oleh dokter periksa luar ya, maka harus dilihat dia ada lembaga PJK 3 nggak? Jangan sampai dilakukan ternyata tidak diakui oleh Disnaker. Wah, ini lembaganya nggak ada sertifikasi PJK 3 pemeriksaan kesehatan. Nah, itu jadi sia-sia tuh. Jadi tolong dicek lagi sebelum kerjasama. Kan banyak sales nawarin kan produk-produknya kan. Cek lagi semuanya. Dokternya siapa yang periksa? Perawatnya juga ada lisensi nggak? Alatnya ada kalibrasi nggak? Alatnya ini pinjam atau sewa atau apa? Nah itu. Jadi jangan sampai ternyata hasil akhirnya tidak sesuai. Ya. Kemudian adanya pedoman ya. Kita bahas di bagian pedoman pelaksanaan nih. Anda harus buat yang dilakukan dokter kesehatan juga, kemudian dilaporkan ya. Semuanya hasil uji dilaporkan secara berkala ya. Nah, bicara untuk dokter pemeriksa kesehatan ya. Jadi dokter kesehatan ada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha ya atau kepala instansi lembaga yang disahkan oleh direktur ya. Direktur arti dari Kementerian Tenaga Kerja dan memenuhi syarat sesuai peraturan undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja ya. Seperti itu. Jadi dokternya pun ada syaratnya juga ya. Kemudian dokter kesehatan tenaga kerja ya kedudukan dan perannya sangat penting ya. Kita mungkin yang bukan seorang medis dan bukan seorang paramedis ya kita harus melimpahkan bahwa mereka lakukan pemeriksaan tersebut. Makanya kita harus dalam nanti penyusun pedomannya kita duduk bareng ya. Bagian mana bagian medis, bagaimana paramedis, bagian mana yang bagian dari K3-nya. Sehingga kita
dapat datanya itu lebih lengkap ya. Nah, peran dari medis adalah ya sebagai penanggung jawab nih dalam menjalankan pelayanan kesehatan di perusahaan ya. Dan sebagai penanggung jawab ya di bidang pemeriksaan ya. Tugasnya seperti ini ya. Nah, ini ada kewenangannya ya, menjalankan pelayanan kesehatan kerja. Nah, bebas masuk ke tempat-tempat kerja ini dapat. Ya, ini tentu saja yang berhubungan ya dengan dalam pemeriksaan kesehatannya ya. Dan dalam melaksanakan pemeriksaan juga ya di tempat kerja dan perusahaan di bidang ketiganya. Ya, jadi memang ini kewenangannya ya silakan ya untuk sebagai dokter pemeriksa kesehatan kerja. Nah, ini untuk tata cara penunjukan SKP dokter ya. Di sini ada mengajukan permohonan kepada Direktur Pengawas Norma K3 ya, melampirkan surat penunjukan, kemudian ada surat pernyataan ya, mentaati aturan ya, ada salinan surat keterangan dan ya, dari ijazah dokter ada STR-nya, ada surat izin praktek, ada foto ya. Ini standar lah ya. Nah, syaratnya di sini adalah dia memahami peraturan ya. Tentu saja teman-teman dari medis yang telah ikut dari Hiperkes dia udah lolos ya, bisa kita pegang dari sertifikatnya itu ya. Kemudian ini syarat-syarat persyaratan nih ya, lihat ya. Ijazahnya, STR-nya seperti itu, bukan apa-apa teman-teman. Jadi sama seperti kita K3 umum, pasti kan dilihat. Benar K3 umum, oke dilihat. Kita kalau nggak percaya buka aja di teman K3, ada nggak nama? Sana nama saya ketik, nah, tanggal lahir, pasti ada tuh. Ya. Kalau nggak ada, berarti dia terdaftar seperti itu ya. Kenapa sih seperti itu? Mencegah adanya orang yang tidak berkepentingan atau tidak berhak melaksanakannya. Ya, karena kita tahu ya di dunia bola pun ada dokter bukan olahraga tapi nggak ya ternyata bukan seorang medis seperti itu. Jadi tugas kita melacak sama seperti karyawan baru kita lihat kan dia lulus nggak, benar nggak seperti itu ya. Oke lanjut. Ini penunjukannya mengajukan permohonan SKP ya. Tadi udah ya penunjukan dokter praktik ya sama. Nah, persyaratannya ya untuk ini oke, untuk PJK 3-nya persyaratan penunjukan PJK 3 bidang pemeriksaan nih, misalnya nama perusahaannya apa ya, PT XYZ, alamatnya di mana, nomor teleponnya. Yang kita tanya, ada nggak syarat permohonannya? Ada gitu kan. Ada akte pendirian perusahaannya ya, lihat di sini. Ada siupnya gitu kan. Kemudian ada nggak syarat izin operasionalnya nih. Kita kalau ternyata mereka berinduk ke rumah sakit atau klinik atau lab ya, kita minta surat izin operasional rumah sakitnya seperti itu. Minta NPWP perusahaannya ya, minta NIB-nya ya. Ini dasar hukumnya ada. Kemudian minta dari yang lapor status wajib pajaknya ya. Itu SPT tahunan ada enggak? Kemudian ada minta WLKP-nya ya, sekarang ada WLKP ya, wajib lapor ketenagakerjaan ya, seperti itu. Terus kemudian sertifikat BPJS-nya ada nggak dia? Kemudian struktur organisasi perusahaannya. Jadi Bapak Ibu silakan tanya ya. Kalau ini silakan minta dan ini memang dokumen harus kita pegang uh, dari pihak PJK 3 ya. Nah, fasilitasnya kalau dia ada periksa lab kan. Nah, kita lihat nih untuk kesehatannya apa nih labnya. Itu ada nggak sertifikat? Jadi alat contoh begini. Kan ada alat lab yang dipakai misalnya untuk uji darah atau uji lain-lainnya. Alatnya berapa banyak? Kemudian tolong buktikan lampirkan sertifikat kalibrasinya. Seperti itu. Supaya kita yakin bahwa alat yang kita pakai itu memang teruji dan terkalibrasi ya. Jadi silakan di tempat saya pun sering seperti itu kok kerjasama sering diminta soft copy. Oh ya ada alatnya ada, contohnya ada seperti itu ya. Audiometri juga ada, misalnya ada audiometrinya ya, kalibrasinya ada enggak ya, spirometri kalibrasinya ada enggak semuanya ya. Kemudian kadar bahan kimia juga ada ya. Kemudian kalau ada ronsen, pasti pakai ronsen kan. Minta juga untuk uji kalibrasinya seperti itu ya. Kemudian salinan surat keputusan dokternya. Jadi dokter melakukan pemeriksaan mana salinannya. Minta ya seperti itu. Kemudian salinan dokumen pengolahan limbah medis. Nah ini tanya juga. Kenapa penting? Karena waktu dia melakukan pemeriksaan pasti ada sampah medis kan. Entah dia jarum suntik, kemudian sarung tangan, masker, apapun seperti itu. Itu kan sampah medis. Ini dibuang di mana nih? Ya, jangan sampai dibuang hanya di tempat sampah biasa nih. Minta MOU-nya seperti itu ya. Kenapa ini penting walaupun ya Bapak Ibu mungkin mengundang mereka datang ke tempat Bapak Ibu melakukan MCU. Kan sampahnya nggak boleh taruh di tempat kita kan sampah dari dia harus bawa lagi dan dia harus buang. Dia buangnya kemana? Seperti itu ya. Jadi mungkin apa urusannya seperti tapi ya sekarang seperti ini ya. Kalau enggak ya nggak akan jalan nih ya.
Kemudian BAP pengawasannya nih, ada BAP-nya enggak ya. Kemudian ada rekapitulasi laporan nih kegiatan dokternya kita minta ya. Itu. Nah, di bagian itu ada tim verifikasinya, ada Kemenaker ya, ada presensi, profil perusahaan sama ya. Termasuk di sini juga sertifikat kalibrasi dia udah ada ya. Kemudian MOU-nya, persyaratan dokternya, jadi Bapak Ibu silakan lihat dokter yang melakukan pemeriksaan harus sama tuh. Jangan-jangan dokter satu ya, hari beda-beda tuh. Ya, itu harus dilihat ya. Jadi kalau mereka menawarkan dokternya ada berapa? Saya gini, pesan Bapak Ibu ada 1.000 orang. Nggak mungkin kan orang dokter cuma satu. Nah, berapa orang? Nah, itu kembali lagi perawat juga berapa? Perawatnya punya yang sertifikat juga, ya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi silakan Bapak Ibu tanya ini semua sehingga Bapak Ibu tenang dapat eh, yang berkualitas dan sesuai dengan aturan ya. Jangan sampai ditanya oleh pihak Kemenaker tentang ini semua dan Bapak Ibu berhak minta data-data ini semua. Ya. Oke, berikutnya adalah tentang mekanisme pemeriksaan kesehatan kerja nih ya. Pertama, membuat perencanaan ya, waktu dan tempat pelaksanaan ya. Kemudian siapa pihak pelaksananya di sini ya. Kemudian ya, pedoman pelaksanaannya, jenis pemeriksaan apa saja nih. Lihat ya. Tadi saya katakan tidak bisa sama ya orang office dengan orang bagian produksi, kemudian bagian yang penanganan misalnya limbah B3 kan diperiksa itu pasti berbeda ya. Mungkin secara general bisa sama tapi ada yang lebih spesifik ya. Kemudian yang akan diperiksa nih jumlahnya berapa, lokasi kerjanya di mana ya. Kemudian dokter yang diperiksa, melaksanakan pemeriksaan tenaga kerjanya, ya dokter pemeriksanya. Kemudian pengusaha melaporkan juga nih, bagian terakhir ada melaporkan ya, laporkan semua kegiatan kepada kementerian. Kemudian ini datanya, oke, dia ada data umum, identitas penyakit, riwayat penyakit ya. Kemudian penelusuran riwayat penyakit, misalnya udah pernah penyakit apa saja seperti itu. Ya, ini bagian dari anamnesanya. Kemudian ada psikis mentalnya ditanya, fisiknya, kemudian hasil labnya ya. Labnya ini nanti Bapak Ibu nanti yang membuat ya. Bagian produksi labnya apa saja yang dilakukan ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu bisa duduk bareng dengan dokter di perusahaan atau bagian perawat seperti itu ya. Kemudian penunjang, apakah penunjang semua sama ya? Kembali ya, sehingga biayanya pun bisa kita minimalisir sesuai dengan kebutuhan ya, apa yang dibutuhkan untuk tes kesehatan karyawannya. Nah, ini untuk awalnya nih ya. Pertama pesan mental, kayak kajian kesadaran, tingkah laku, perhatian, kemudian proses berpikir ya. Pemeriksaan fisiknya ya, ada diagnosa, inspeksi, palpasi, perkusi, ya tekanan darah, nadi, ya pernafasan, ya tinggi badan, berat badan, segaran jasmani, ketuban penglihatan, pendengaran, ya perabaan, refleks saraf, ya. Kemudian pemeriksaan lab ya, ada darahnya, urinnya, fesesnya ya. Kemudian pemeriksaan penunjang ya, ronsen dada, tes alergi misalnya kalau butuh, silakan. Kalau enggak butuh ya jangan ya. Jadi kita pilihkan karena ini nanti harganya per item ya. Satu orang bisa saja orang pertama yang dites 10, orang kedua dites cuma 5 tuh pasti harga berbeda ya. Kalau satu sama orang pertama sama, kedua sama, ketiga sama semua, paling tidak butuh jadi mubazir ya. Nah, spirometri, ada EKG, ada tes buta warna ya. Silakan nanti dirincikan di dalam pedomannya. Nah, ini ada anamnesanya, ada nama ya yang berkala. Ini contohnya untuk khusus berkala, khusus dan purna bakti ya. Biasa ada nama, umur ya, jenis kelamin ya, ada unit kerjanya karena dokter mungkin nggak tahu kalau terluar dia bekerja di mana kan. Kalau internal mungkin bisa hafal, tapi kalau banyak ya agak sulit juga. Gambaran pekerjaannya nih, Bapak kerjanya apa? Oh, saya kerja ngangkat-ngangkat gitu. Apa yang diangkat, Pak? Tandek handling seperti apa gitu kan? Terus bahayanya apa? Ya, cerita nanti ada pertanyaan seperti ini ya. Keluhan yang sering dirasakan apa? Keluhan-keluhannya, gangguan kesehatan dialami apa ya. Nah, ini terkadang untuk masalah keluhan ada orang yang jujur ya, ada juga yang berlebih-lebihan, ada juga yang terkadang menyembunyikan ya, teman-teman. Tapi tenaga medis yang terlatih pasti bisa bisa tahu nih, bisa ngebaca ya. Nah, ini gangguan dialami juga nih. Terkadang orang takut ya, takut dia takut di PHK atau di apa. Nah, ini kendala ya. Nah, tugas yang tenaga medis yang terlatih dia akan bisa tahu, oh, kok seperti ini tuh umur sekian seperti ini. Nah, gitu, ya. Sering dialami seperti itu. Biasa ya, nanti didiskusikan di dalam rapat ya. Tapi tetap kewenangan penuhnya ada di tenaga medis. Kemudian pemeriksaan kesehatan berkala juga yang sama ya. Ini masalah psikis, kejiwaan ya, fisik diagnostiknya, darah urinnya ya.
Kemudian misalnya ada tes fungsi paru silahkan ya. Fungsi tingkat pendengaran ya. Tergantung ya. Tadi saya katakan orang pertama, orang kedua bisa sama, bisa tidak tergantung kebutuhannya. Nah, ini bagian dari kita lah yang memilah-milah nih. Ya, silakan nanti sebelum kita duduk bareng ya tentukan siapa saja yang ikut tes ini. Apakah semuanya atau berapa bagian ya. Kemudian fungsi hati, liver misalnya ya. Kemudian monitoring biologis. Nah, untuk pemeriksaan tes HIV ya, ini pengusaha atau pengurus ya dilarang melakukan tes HIV yang tujuannya adalah untuk syarat, misalnya mau naik jabatan atau tidak tertentu tes HIV itu tidak boleh ya. Kegiatan itu harus dilakukan secara sukarela ya. Jadi nggak bisa nih, misal tes awal kesehatan masuk ke suatu perusahaan, oke Bapak diterima kalau sudah misal tes HIV-nya lolos ya misalnya seperti itu. Ini nggak boleh ya, karena ini ada melanggar di aturan di Permenaker nomor 68 tahun 2004 ya. Nah, tes HIV hanya dapat dilakukan atas sukarela dengan persetujuan tertulis. Jadi, nah, dan juga harus dipikirkan juga kalau sudah lakukan ini, kalau negatif ya, kalau positif, nah, dampak psikologis seperti apa nih? Jadi, Bapak Ibu harus memikirkan harus menyiapkan konselingnya ya, seperti itu. Kemudian ya, dilarang digunakan untuk persyaratan tadi saya katakan ya, proses rekrutmen nggak boleh, kelanjutan status misalnya apakah di kontrak diperpanjang atau tidak ya nggak boleh ya. Nah, dapat dilakukan tes HIV kalau sukarela atau ada persetujuan tertulis ya, tanda tangan ya, tanpa paksaan ya setelah diedukasi sebelumnya, kemudian siapkan konseling sebelum sudah tesnya. Karena kadang-kadang orang nggak nyaman juga ya seperti itu. Kalau dia nggak siap ya, itu bisa ngedrop kemampuannya, bisa ngedrop juga semangat kerjanya dia ya. Dan dilakukan oleh dokter yang punya keahlian khusus nih ya, yang punya keahlian. Dan ya, ini tadi ya nggak boleh digunakan untuk syarat-syarat di atas. Baik, Bu Urai nanti ya kita tanya jawabnya ya. Kemudian hepatitis ya, untuk tes HBsAg ya. Dari hasil beberapa penelitian kepustakaan tentang penyakit hati ya. Jadi HBsAg dalam darahnya belum tentu menderita hepatitis. Nah ini. Jadi untuk teman-teman mungkin yang bukan dari medis dan para medis ya kita diskusi dari dokter ya. Tes HBsAg ya positif atau negatif ya. Baru bisa diberikan vaksinnya ya seperti itu. Jadi dilihat ya prevalensi HBsAg ya di Indonesia ini datanya ya. Ini kan data Indonesia, data perusahaan Anda belum tentu ya. Jadi kita butuh data ya seperti itu. Kemudian penularan hepatitis tempat kerja memang tinggi ya, bisa melalui kontak ya, kontak erat misalnya transfusi darah dari suntikan dari ibu ke bayi yang dilahirkan seperti itu ya. Dan ini semua ada ya di SK di Jen Binawas ya di 07 tahun 97 tentang pengujian hepatitis ya. Jadi ini bisa jadi acuan dan dari dasar hukumnya. Nah, laporan ya, laporan Rikes tenaga kerja ya, bentuk laporannya menggunakan laporan sesuai dengan lampiran. Nanti adalah contohnya. Ya, mungkin teman-teman ada lebih detail, lebih lengkap, itu lebih baik ya. Karena kalau pemeriksaannya hanya sedikit mungkin gampang, tapi kalau udah ribuan tuh perlu sistem dan aplikasi karena harus mensinkronkan datanya ya. Terus ada mekanisme laporan ya, pengurus wajib membuat laporan ya 2 bulan setelah kegiatan kan kepada Dirjen ya. Nah, petugas laporannya tiket perusahaannya berupa dokter pemeriksa kesehatan, kemudian pengurus perusahaan ke Disnaker, kemudian Disnaker ya kota atau provinsi atau petugas unit yang tunjuk oleh Disnaker. Ini contohnya ya misalnya nama dokternya, tempat registernya, nama perusahaan alamat, tanggal periksanya, nama perusahaan, jumlahnya diperiksa, hasil yang sehat berapa, yang sakit berapa ya. Misalnya yang diterima tanpa syarat. Nah, ini juga nanti ada kriterianya kan, fit, not fit seperti itu. Nah, itu harus dimasukkan dalam pedomannya ya seperti itu. Jadi kita jelas standar karena tiap perusahaan bisa bisa sama bisa juga berbeda ya, tergantung jenis dari bisnis yang dikelolanya. Kemudian ditolak nih, tolaknya apa nih? Bisa nggak? Oh, bisa bisa disarankan pengobatannya seperti itu. Atau tetap. Nah, hati-hati dalam pengisian ditolak nih. Bisa saja karyawan yang nggak puas atau calon karyawan yang nggak puas dia akan melakukan banding, ya seperti itu. Nah, ini harus kita ya harus harus akurat ya seperti itu. Kemudian ini sama untuk pemeriksaan yang berkalanya, ya tanggal periksa sama, jenis periksa, ya ini hasilnya nih ya sehatkah ya penyakit umumnya apa ya. Kemudian ada nggak PHK-nya atau PTAK-nya seperti ini ya. Ini secara general data-datanya ya. Kemudian meskipun dokter pasti akan membuat resumenya nanti kita masukkan ke hasil tes ini. Jadi direktur akan lebih cepat membacanya.
Kemudian untuk pemeriksaan berikutnya misalnya eh, ya untuk penyakit umum ya, baik lagi dengan diagnosa ICD-nya sama seperti ini. Nah, khusus bicara dengan rumah sakit ya, itu ada di Permenkes 66 tahun 2016 tentang K3 rumah sakit ya. Jadi itu dikatakan di pasal 11 ya, pelayanan kesehatan kerja. Jadi sudah dibunyikan tentang pelayanan kesehatan kerja. Dan di pasal 14-nya di Permenkes 66 tersebut, jadi pelayanan kesehatan kerja ya dilakukan bersifatnya promotif ya, preventif ya, kualitatif dan rehabilitatif ya. Kemudian juga di sini dibahas tentang pemenuhan gizi kerja, ya, kebugaran, pembinaan mental dan rohani, dan juga dibahas di butir tiganya tentang imunisasi, ya. Ini imunisasi, badan kesehatan, surveillance tenaga kerja, dan surveillance medik, ya. Dan juga dijelaskan lagi di bawah tentang imunisasi, ya, yang terkait dengan tenaga kesehatan di SDM rumah sakit, ya, yang berisiko. Jadi imunisasi di sini dibunyikan, ya. Ini ya, bicara khusus di rumah sakit, ya. Nah, di Permenkes ini di pasal 14 ya. Jadi sama ya seperti yang di perusahaan yang di luar ya. Nah, ini lebih kuat lagi kalau di bidang kesehatannya. Jadi ada pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ya, kesehatan berkala, kesehatan khusus dan kesehatan pasca bekerja ya. Kalau dia bunyinya begitu ya. Bukan purna tapi pasca bekerja ya. Nah, ini jenis ini disesuaikan dengan risiko pekerjaannya. Artinya silakan ya teman-teman K3 lah yang membuat pedoman di perusahaan masing-masing ya. Kemudian yang sifatnya kuratif ya melalui pelayanan tata laksana penyakit ya, baik pasca maupun sebelumnya. Kemudian bersifat rehabilitatif juga ya, biar terjadi ini juga ya rehabilitasi medik dan program kembali bekerja nih. Kalau dia sudah istirahat misalnya 6 bulan kembali bekerja, nah perlu ada programnya kan nggak bisa langsung tempat bekerja. Dia udah lama mungkin perlatihan lagi, lihat lagi apakah dia bisa return to work seperti itu. Ya. Nah, ini ada formulirnya, ini ada di dalam Permenkesnya. Jadi ini ya data-data yang dibutuhkan kalau di Permenkes 66 tahun 2016 untuk rumah sakit ya. Nah, ini kemudian diperkuat lagi dalam standar akreditasi rumah sakit tahun 2022 ya di dalam KPS ya, khususnya di KPS 9. Itu dikatakan bahwa screening kesehatan awal ya, kemudian tindakan-tindakan mengendalikan pajanan berbahaya bahan-bahan beracun. Kemudian pendidikan, pelatihan, ya, di sini ada yang minta dan termasuk pengolahan kekerasan di tempat kerja, ya. Kemudian di sini di bagian E dibahas tentang KTD, ya, kejadian tidak diharapkan atau kejadian sentinel. Kemudian pekerjaan yang dijumpai secara misalnya cedera punggung, ya, ini tentang manuver atau yang penyakit-penyakit HNP. Dan juga di poin G dibunyikan tentang adanya vaksinasi dan imunisasi, ya untuk pencegahan dan pemeriksaan kesehatan berkala nih. Jadi silakan teman-teman nanti buat ya. Apakah semua karyawan di rumah sakit wajib divaksin? Bisa iya, bisa tidak, tergantung dari pedoman di rumah sakitnya ya. Kalau idealnya semua dilakukan vaksin ya, tapi vaksinnya apa dulu nih ya. Nah, ada yang bisa buat semua, ada juga yang tidak, ada yang khusus hanya untuk unit tertentu ya. Kemudian melakukan pengolahan kesehatan mental staff ya. Misalnya ada penyakit, nah kalau dulu ada penyakit apa COVID, kalau orang kan stres kan, COVID apa bingung gitu kan. Maka perlu ada konsultasi ya. Bisa ada pandemik seperti itu ya. Ini harus dikelola nih. Jadi ada karyawan saat istirahat di rumah 2 minggu ya nggak, jangan didiemin. Ada diskusinya, ada semacam edukasinya ya, baik entah via WA atau video call seperti itu, dan itu harus didokumentasikan. Nah, ini satu contoh unit kerja yang di rumah sakit ya. Misalnya di kamar operasi ada IDO, AD, ISK ya. Ini kenapa? Karena tindak kebersihan tangannya ditingkatkan, teknik aseptiknya, lingkungannya ya. Di kamar bersalin ya, di IGD ya. Nah, ini harus kita jalankan ya bersama dengan dari unit PPI kalau di rumah sakit ya. Sehingga kita mengurangi penyakit infeksi ya. Nah, di Fasiankes ya di Permenkes 52 tahun 2018 ya, di sini dibunyikan bahwa Fasiankes ini dasar sama latar belakang, oke kita masuk sini. Jadi jenis Fasiankesnya. Jadi aturan ini berlaku hanya untuk Fasiankes. Jadi apa sih? Misalnya puskesmas, klinik, kemudian laboratorium, kemudian praktek
pribadi dokter atau private bersama dokter ya. Jadi standarnya mengacu ke sini ya. Sedangkan rumah sakit tadi yang di Permenkes 66 ya. Kalau yang Fasiankes kita mengacu ke sini ya. Acuannya sama di sini ya. Dia juga ada sama ya, pemeriksaan kesehatan berkala ada ya, imunisasi sama. Jadi hampir hampir sama lah ya. Cuma beda ini khusus bunyi untuk Fasiankes. Jadi berkala pun ada, imunisasi juga ada ya. Di sini ada setahun sekali juga ya di pasal 7 ya sama. Kemudian imunisasi ya bagi SDM ya ini ada di sini di poin 7-nya tentang imunisasi di Fasiankes ya. Jadi kemudian ada untuk cek kesehatan, kemudian penemuan dini kasus penyakit dan sama tujuannya untuk menentukan kelaikan bekerja ya. Kemudian untuk ini juga sama dilakukan di Fasiankes ya minimal 1 tahun 1 kali ya. Seperti itu menentukan parameter jenis pekerjaan kesehatan, sesuaikan dengan jenis pekerjaan dan profesinya ya. Kemudian pemberian imunisasi ya, pemberian imunisasi adalah supaya dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit ya, seperti sama imunisasi penyakit infeksi ya. Jadi nanti dibuat nih ya imunisasinya apa nih ya, untuk rumah sakit Fasiankes ya. Tadi rumah sakit sudah kita bicara Fasiankesnya seperti itu ya. Nah ini ada bentuk pelaporannya untuk Fasiankes ya. Jadi uraiannya, misalnya ada tidak, siapa, berapa jumlah lakukan pemeriksaan kesehatannya. Nah ini misalnya hasilnya ada fit to work, artinya adalah ya bisa bekerja atau fit with restriction ya. Jadi bekerja tapi dengan syarat tertentu atau fit dengan note ya. Catat tapi dengan catatan ya. Kalau ini temporary unfit, jadi beberapa saat mungkin dia nggak sehat ya, atau unfit seperti itu ya. Silakan teman-teman nanti ini dimasukkan di dalam pedomannya ya. Ini dalam panduan kesehatannya ya, kita bicara di panduan. Oke, ini contoh panduannya ya. Untuk pemeriksaan kesehatan ada definisinya, biasanya standar ya, bla 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 seperti itu. Tujuannya apa? Masukkan ke sini landasan hukumnya, tinggal diperbarui dan disesuaikan dengan rumah sakitnya dengan tempat kerjanya ya. Entah di perusahaan atau di rumah sakit ya. Kalau rumah sakit berarti aturan seperti ini. Kalau mungkin konstruksi ya sesuaikan aturan di tingkat konstruksi. Tapi yang 1, 2, 3 ini umum sih ada berlaku semua ya. Pengertian-pengertian dari definisinya apa ya, calon pegawai seperti apa, silakan ya. Jadi nah, di sini juga bisa dimasukkan nih untuk medical check up pre-employee, jadi calon karyawan apa saja, misalnya ada TB paru, tes gagal ginjal, hepatitis, ya silakan masukkan di sini. Ya, ini yang saya katakan spesifik dari tempat bekerja teman-teman semua nih. Jadi ini yang berbeda. Jadi panduan di sini yang harus kita buatkan, ya. Kemudian untuk kesehatan berkalanya juga, ya, silakan masukkan di sini, ya. Bisa lebih detail lagi, bagus. Lebih ya, kalau secara general silakan. Misalnya bisa tes tentang kutulian ya, tentang penyakit paru ya, tentang penyakit kanker, silakan ya. Disesuaikan dengan tingkat risiko yang ada di tempat bekerjanya. Ya, kemudian pesan khusus ya tadi saya katakan misalnya ada tadi di pestisida seperti itu kan, kemudian asbes seperti itu. Masukkan di sini ya. Mungkin nggak ada tempat saya rumah sakit nggak ada asbes ya. Pestisida mungkin ada, kimia ada ya seperti itu. Nah, itu disesuaikan lagi karena pasti beda nih pemeriksaan khususnya ya. Kemudian tata laksanaan juga, ya misalnya di lab, apa yang dilakukan di lab ya. Nah, kemudian urin lengkap, apa saja yang dites ya kan, seperti itu, kimia darah ya. Kemudian hepatitisnya ada, terus dokter pemeriksa siapa yang dibutuhkan? Oh, karena ada tadi pemeriksaan tentang pendengaran, berarti butuh dokter THT, dokter umum, kemudian gigi, atau mungkin dokter kebidanan ya. Kalau untuk pemeriksaan tentang reproduksi, silakan masukkan ya, seperti itu. Kemudian pemeriksaan lain-lain, misalnya kardiogram ya, kemudian ada ronsen ya, audiometri ya, spirometri, masukkan di sini ya. Sehingga kita jelas yang dibutuhkan apa ya, seperti itu. Nah, dokumentasinya ada pencatatan nih, pencatatan pelaporan ya, baik pelaporan yang sifatnya eksternal maupun pelaporan internal ya. Nah, ini misalnya laporan yang namanya fit for job yang cukup untuk bekerja atau fit distraction ya. Cakap tapi terbatas, misalkan temporary unfit yang nggak cakap ya. Untuk sementara waktu misalnya dia baru sembuh dari kecelakaan, jadi dia seperti itu tertentu. Atau nggak bisa bekerja lagi, atau ada spesifik case seperti itu. Silakan tuliskan di sini ya.
Dan ini nggak, artinya gini teman-teman, ini nggak kaku ya. Artinya kalau memang ada kasus belum pernah ada ya bisa diupdate peraturan ini di pedomannya, di panduannya seperti itu. Ya, ya penutup tinggal ditulis tentang pelaporannya dan tentang penyusunan panduan untuk pemeriksaan kesehatan karyawan. Nah, kesimpulannya adalah setiap tenaga kerja ya selalu berhadapan dengan kondisi kerja yang berisiko ya, terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sangat penting ya untuk dilakukan sebagai bagian dari hak dasar pekerja dan diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan ya. Nah, pengawasan terhadap penerapan norma K3 di bidang pemeriksaan kesehatan sangat mutlak nih didasarkan oleh pegawai pengawas K3 sesuai ketentuan ya, sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Baik, itu saja Pak Arief dari saya untuk sesi pertama ini. Saya kembalikan waktu dan layar ke Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Wahyuda, luar biasa untuk materinya teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya, silahkan bisa dituliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk, nanti sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, ada beberapa informasi terlebih dahulu termasuk sertifikat yang akan kami sampaikan. Untuk sertifikat, Bapak Ibu, pastikan nanti sudah mengisi absensi ya. Nah, saya ingin memberi informasi kembali terkait dengan kebijakan baru dari pihak Zoom untuk webinar. Ketika nanti dikirimkan link di kolom chat, maka bagi teman-teman yang menggunakan handphone, linknya tidak dapat diklik atau tidak aktif. Berbeda dengan 1 bulan lalu yang linknya itu masih bisa diklik. Nah, lalu solusinya bagaimana? Solusinya untuk teman-teman yang khususnya menggunakan handphone pada siang hari ini, silakan bisa download untuk QR scanner terlebih dahulu. Nanti di akhir presentasi saya ini, saya akan memberikan QR code-nya. Nah, nanti silakan teman-teman di screenshot, kemudian silakan buka aplikasi scan QR-nya, lalu import gambar yang tadi sudah teman-teman screenshot. Nah, nanti baru teman-teman bisa klik link yang ada di aplikasi QR scanner. Tapi kalau untuk teman-teman yang menggunakan laptop atau komputer ya, itu link di kolom chat bisa diklik. Hanya untuk pengguna handphone saja yang tidak bisa klik link yang diberikan di kolom chat seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk aplikasi Mika Super App K3 teman-teman pastikan sudah platinum ya. Kenapa sudah platinum? Supaya sertifikatnya bisa terbit. Karena kalau belum platinum maka sertifikatnya akan terhold terlebih dahulu. Walaupun teman-teman sudah mengisi absensi, silakan nanti bisa diupdate dulu menjadi platinum, baru nanti sertifikatnya bisa terbit. Dan selain nanti teman-teman mendapatkan sertifikat, teman-teman juga akan mendapatkan akses regulasi K3 dan juga modul pelatihan K3. Di dalam modul itu ada modul soft skill, Kemnaker maupun juga BNSP. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana cara upgrade-nya yang dari silver menjadi platinum? Silahkan bisa simak video berikut ini terlebih dahulu. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga yaitu Sendit 88908 sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, nah itu tadi cara untuk mengupgrade menjadi platinum ya teman-teman. Silakan nanti bisa dicek apakah sudah platinum atau sudah kembali lagi ke silver. Nah, untuk teman-teman semuanya, rekaman webinar Kolika juga akan kami upload ke channel YouTube-nya Kak Cik Deni, dan pastikan teman-teman sudah subscribe dan juga sudah klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cik Deni. Dan untuk informasi selanjutnya adalah terkait dengan
SKP dan juga lisensi. Untuk teman-teman semuanya yang memiliki SKP dan lisensi ahli K3 umum, pastikan tidak expire lebih dari 1 tahun. Kalau sudah lebih dari 1 tahun, maka nanti teman-teman harus melakukan refreshment ya. Lumayan harganya bisa 2 kali lipat daripada ini. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang hanya perpanjang saja, kita juga masih ada promo di 1,7-an saja. Atau teman-teman yang mempunyai lisensi K3 lainnya, nah silakan bisa dicek ya apakah sudah expire atau belum. Mediatama bisa bantu untuk perpanjangannya. Kemudian untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia K3, nah langkah awalnya bisa mengikuti pembinaan atau sertifikasi ahli K3 umum Kemnaker RI, dan ini akan dilaksanakan secara online training. Tapi syaratnya teman-teman wajib memiliki pendidikan D3 ya, berijazah untuk yang Kemnaker. Nah, kalau misalkan teman-teman saya mau yang offline, nah kita juga ada yang offline, kita akan running di bulan Juli kalau yang offline, dan ini persyaratannya sama D3, dan kita akan laksanakan di tanggal 3 sampai 16 Juli seperti itu. Kalau teman-teman sudah misalkan nih, saya pendidikannya bukan D3, saya SMA atau SMK, gimana? Nah, teman-teman bisa ikut yang ahli K3 BNSP. Untuk ahli K3 BNSP ini kami di bulan Juni ini masih ada program untuk program subsidi ya untuk ahli K3 BNSP. Nah, teman-teman silakan bisa ikut untuk sertifikasi ahli K3 BNSP ini. Nanti teman-teman ikut materinya setiap hari Senin sampai dengan hari Selasa di malam hari ya, jam 19 sampai jam 21.00. Teman-teman nanti untuk ikut uji kompetensinya di setiap hari Jumat. Nanti teman-teman tinggal pilih mau di tanggal berapa untuk setiap hari Jumatnya. Harga normalnya itu di 2,5 juta, tapi kalau untuk teman-teman yang ingin ikut sertifikasi sampai dengan uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat dari BNSP hanya 750.000 saja teman-teman. Tapi kalau mau ikut materinya saja gratis bagi teman-teman yang ingin menambah ilmu terkait dengan ahli K3 BNSP. Nah, kemudian kalau teman-teman semuanya yang sudah memiliki sertifikat ahli K3 umum Kemnaker, bisa lanjut lagi ke auditor SMK 3 ya, supaya nanti teman-teman bisa menambah nih value-nya. Dan kita akan laksanakan di tanggal 29 Juli. Atau untuk teman-teman semuanya yang bekerja di industri, nah bisa juga ikut ahli K3 Muda Lingkungan Kerja. Nanti teman-teman bisa melakukan pengukuran sendiri di perusahaannya masing-masing dan juga bisa menentukan titik-titik sampling ya terhadap faktor yang fisika, kimia, biologi ataupun juga ergonomi ya, termasuk juga yang psikologi. Nanti teman-teman bisa untuk mengukur terkait dengan ahli K3 lingkungan kerjanya. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat hygiene industri muda dari BNSP dan juga SKP-nya itu dari Kemnaker serta lisensinya. Jadi nanti teman-teman mendapatkan 2 ya, BNSP dan juga Kemnaker. Dan ini kita laksanakan di tanggal 19 Juni sampai 26 Juni secara blended training. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang ingin kerja di bidang K3 listrik ya, nah bisa juga ikut yang teknisi K3 listrik nih. Kita akan ada program teknisi K3 listrik ya, sertifikasinya di tanggal 5 Juli dan secara blended training untuk pembelajarannya. Tapi kalau teman-teman yang pendidikannya D3 atau S1 bisa langsung ikut yang ahli K3 listrik karena ini sangat dibutuhkan sekali untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki atau area kerjanya itu di atas 200 kV ampere. Nah, ini bisa juga untuk mengikuti tender nih. Salah satunya adalah harus memiliki kompetensi ya, personilnya harus memiliki kompetensi ahli K3 listrik. Kita akan running juga di bulan Juli, dan kalau untuk teman-teman yang ingin kerja di konstruksi atau saat ini kerja di konstruksi, bisa ikut juga di ahli muda K3 konstruksi ya. Dan ini syaratnya adalah minimal ijazahnya SMA dan untuk pembelajarannya secara online training. Nah, kalau teman-teman sudah punya yang ahli muda, silahkan lanjut lagi nih ke ahli madya. Kita akan laksanakan secara offline kalau yang ahli madya ya. Dan ini pendidikannya minimal D3 dan nanti teman-teman bisa ikut di tanggal 19 Juni. Kalau misalkan teman-teman mengawasi perancah, nah silakan bisa ikut yang supervisor perancah, tapi kalau teman-teman yang memasang dan membongkar perancah, bisa ikut teknisi K3 perancah. Kita akan laksanakan di tanggal 14 dan juga 15 Juni. Atau untuk teman-teman yang di perusahaannya itu masuk ke dalam tim tanggap darurat, silakan bisa ikut petugas kebakaran kelas D dan juga petugas kebakaran kelas C ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang kelas D ini minimal pendidikannya SMP ya, teman-teman. Jadi bisa ikut untuk yang kelas D. Nah, dari ini kita laksanakan secara blended training, tapi kalau misalkan yang kelas C, teman-teman wajib kelas C terlebih dahulu, kelas D terlebih dahulu kalau mau lanjut ke kelas C.
Kalau misalkan belum D itu tidak bisa lanjut ke kelas C ya, karena ini adalah tingkatan dari yang kelas D. Dan untuk yang kelas C kita akan running secara offline teman-teman ya, dilaksanakan di bulan Juli juga sama. Kemudian untuk teman-teman yang ingin ikut sertifikasi P3K, kita juga ada di tanggal 19 Juni ya. Secara blended training nanti teman-teman bisa praktek juga langsung ya cara membidai itu di Jakarta ya teman-teman. Oke, dan lanjut lagi untuk yang bekerja di ketinggian, kalau misalkan teman-teman bekerja di atas platform perancah, bisa juga ikut yang TKBT tingkat 2. Kalau misalkan teman-teman yang bekerjanya gelantungan menggunakan akses tali, ikut yang TKPK tingkat 1. Dan ini kita laksanakan di bulan Juni ini teman-teman, secara blended training. Dan untuk yang perusahaan yang memiliki forklift, pastikan operatornya sudah mempunyai SIO ya. Kalau belum, silakan bisa ikut yang operator forklift kelas 2. Dan ini kita akan laksanakan secara online. Prakteknya di tempat masing-masing atau di perusahaan masing-masing. Kalau tidak punya forklift gimana? Silakan nanti teman-teman bisa sewa ya untuk forkliftnya. Dan nanti prakteknya langsung melalui Zoom. Nanti divideokan saja. Kemudian untuk teman-teman yang kerja di rumah sakit, nah ini dia teman-teman, kalau misalkan nanti ada terkait dengan akreditasi, bisa juga ikut yang kategori rumah sakit Kemnaker RI. Dan juga untuk teman-teman yang ingin ikut yang BNSP-nya, teman-teman juga bisa ikut yang paramedis K3 Muda BNSP. Dan ini kita laksanakan di tanggal 2 Juli sampai tanggal 5 Juli. Ya, ini kita laksanakan secara online training teman-teman. Nanti ada observasinya juga. Oke, nah kalau teman-teman yang kerja di ruang terbatas bisa juga ikut yang teknisi K3 ruang terbatas. Dan ini kita laksanakan secara blended training. Jadi teman-teman nanti bisa praktek juga ya terkait dengan gimana caranya bekerja di ruang terbatas dan kita akan laksanakan di tanggal 24 Juni. Lalu untuk teman-teman yang ingin bekerja di sektor migas atau sedang bekerja di sektor migas, pastikan punya keahlian atau kompetensi operasi K3 migas atau pengawas K3 migas. Ya, kalau untuk operasi K3 migas persyaratannya minimal SMA, tapi kalau yang pengawas persyaratannya minimal D3. Kita akan laksanakan secara online training termasuk nanti uji kompetensinya juga secara online. Dan ini kita laksanakan di tanggal 19 Juni ya. Lalu untuk teman-teman yang sudah memiliki ahli K3 umum nih, ya atau sebagai seorang HSE di perusahaannya, perlu juga untuk memiliki sertifikasi petugas insiden investigasi ya. Dan nanti teman-teman akan belajar secara online ya di Zoom. Dan ini kita akan laksanakan di tanggal 8 sampai 11 Juli 2024. Nanti teman-teman silakan ikut dan nanti akan dikeluarkan oleh BNSP ya untuk sertifikatnya. Lalu ini adalah ATK yang akan teman-teman dapatkan kalau misalkan teman-teman mengikuti sertifikasi di Mediatama dan nanti teman-teman kalau yang online akan dikirim langsung ke rumah atau yang offline nanti akan kita langsung berikan saat pembelajaran secara tatap muka. Dan nanti disesuaikan dengan pelatihannya ya teman-teman untuk ATK yang akan didapatkan. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang ketinggalan nih webinar-webinar sebelumnya atau ingin belajar terkait K3 secara mandiri, bisa ikut atau ikut kelasnya di milea.app. Nah, milea.app ini bukan aplikasi tapi ini hanya website. Teman-teman bisa akses website e-course di milea.app. Nanti ada ratusan video terkait K3 yang teman-teman bisa dapatkan di sini dan nanti bisa mendapatkan modul dan juga sertifikatnya. Ya, nanti silakan daftar akunnya, kemudian klik menu kursus, nanti ada banyak video-video terkait K3. Termasuk yang K3 rumah sakit juga ada di websitenya Milea. Dan untuk teman-teman semuanya yang ketinggalan webinar sebelumnya juga kita upload di channel di websitenya Milea ya, di menu urutkan, nanti waktu publishnya diganti ke yang terbaru. Otomatis nanti yang paling atas adalah yang terbaru untuk e-course-nya seperti itu. Nah, nanti tinggal klik aja daftar sekarang. Untuk harganya dari 75 ribuan saja teman-teman sudah bisa dapat modulnya nanti ya. Selain materi dan juga sertifikatnya, teman-teman juga bisa dapat modul yang nanti bisa dibaca kembali secara offline berupa PDF. Seperti ini untuk download modulnya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang bekerja ya atau ingin mencari kerja baru atau misalkan yang belum dapat kerja, silakan bisa klik mediatama.co.id ya, kunjungi mediatama.co.id, ada menu karir, lalu di sini ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya yang update. Silakan bisa masukkan CV-nya, lalu nanti siap-siap dipanggil oleh perusahaan yang teman-teman apply ya, nanti tergantung dari kualifikasi
apakah diterima atau tidak. Kemudian kalau misalkan belum mempunyai CV, nah di aplikasi Mika juga ada nih buat CV online ya. Silakan bisa pilih template, lalu isi seluruh biodatanya dengan lengkap. Nanti teman-teman langsung bisa download untuk CV-nya. Di menu akun, history CV, di sini akan tertayang untuk CV-CV yang teman-teman buat ya di sini. Nah, kemudian ada juga nih untuk mendapatkan uang saku. Uang saku ini seperti apa? Bagi hasil lah ya, simpelnya. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ikut ke Mediatama atau teman kita nih yang ingin ikut sertifikasi di Mediatama, silakan sarankan saja di Mediatama. Kemudian teman-teman gunakan kode referral. Nah, di aplikasi Tutur Mika itu ada yang namanya kode referral. Nanti kode referral itu yang disalin ke dalam aplikasi Mika. Nanti teman-teman akan mendapatkan 5% dari harga pelatihan yang dijual seperti itu. Nah, bagaimana penggunaan kode referral? Silahkan bisa simak video berikut ini. tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian, pilih pelatihan yang Anda inginkan, lalu klik proses pemesanan, lalu masukkan kode referral Anda, lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke. Nah, itu tadi cara untuk menggunakan kode referral. Teman-teman silakan nanti bisa menggunakan kode referral ini untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk teman-teman semuanya ya. Dan kalau ada yang ingin informasi lebih lanjut, silahkan bisa kontak nomor yang ada di depan layar dan juga bisa WhatsApp tim kami ya untuk terkait pertanyaan sertifikasi dan juga follow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook di Tama Mediatama Sertifikasi, YouTube-nya Kak Cik Deni jangan lupa di-subscribe dan juga follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni. Dan untuk teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor, bisa hubungi nomor juga yang tertera di depan layar, atau untuk teman-teman yang sering mengisi ya di webinar-webinar, bisa bergabung di Mediatama untuk nanti mengisi di webinar setiap Sabtu. Silahkan hubungi nomor saya ini untuk WhatsApp-nya, nanti saya akan jadwalkan untuk terkait dengan penjadwalan di webinar kolegial setiap Sabtu. Oke, nah ini dia tadi teman-teman untuk link absensinya. Silahkan teman-teman yang menggunakan handphone bisa di screenshot dulu. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan laptop, nah saya akan berikan link absensinya di chat ya. Silahkan bisa diklik. Untuk teman-teman yang menggunakan handphone, sekali lagi silahkan bisa screenshot lalu download aplikasi scan QR ya. Nanti teman-teman import saja untuk QR code yang ini, otomatis nanti muncul linknya. Nah, link yang di sana yang harus diklik seperti itu. Oke, sudah. Nanti di akhir akan saya tayangkan kembali ya untuk link ataupun juga QR absensinya ini. Oke. Kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sudah makin banyak untuk pertanyaannya. Oke, Pak Wahyuda, kita jawab dari yang pertama nih, Ibu Sinta. Apakah unit K3RS sebenarnya wajib nih, Pak? Nah, kalau wajib, apakah ada sanksi tertentu bagi rumah sakit yang tidak memiliki divisi K3RS? Silakan Pak Wahyuda. Baik, makasih untuk Bu Sinta ya pertanyaannya. Eh, Sesuai dengan peraturan itu harus ada ya, karena di Permenkes 66 2016, kemudian di standar akreditasi Starkes 2022 itu diminta ya untuk K3 rumah sakit ya. Dan juga nanti ada penanggung jawab, itu namanya penanggung jawab MFK ya. Itu ada di bab MFK. Dia harus memenuhi standar seperti itu. Karena nanti yang ditanya, yang tanya jawab dengan surveyor tuh ahli K3 ya. Bisa ahli K3 rumah sakit atau ahli K3 umum. Ya, tapi dia harus menguasai tentang K3 di rumah sakit tersebut. Tentu saja kalau nggak ada, ya akan sulit ya gitu. Yang bisa menjawab itu ya orang ahli K3 ya. Bisa saja mungkin dokter ikut pelatihan K3 bisa, karena kan dia bisa memiliki kompetensi karena ada sertifikatnya. Perawat juga bisa.
Tapi memang orang yang punya kompetensi ahli K3 ya, baik K3 umum ataupun lebih baik lagi ada ke ahli K3 rumah sakit. Itu Pak. Oke, kita lanjut lagi nih terkait dengan pertanyaan dari Ibu Rizka. Untuk dokter yang tadi disebutkan di presentasi itu apakah harus dokter okupasi atau bisa dokter umum nih Pak? Baik, jadi kalau di peraturan itu bisa dokter umum tapi yang punya sertifikat dari Hiperkes ya, atau lebih baik lagi dokter okupasi ya, itu dokter masih spesialis tentang kesehatan kerja seperti itu. Tapi kan setahu saya agak sulit ya, agak susah dan agak jarang ya. Di Jakarta mungkin banyak, tapi kalau di daerah tertentu tuh agak susah. Jadi dokter umum pun boleh, tapi dia punya sertifikat dari Hiperkes ya. Itu biasanya kalau di tempat saya dokter umum sebagian diminta harus punya dokter Hiperkes. Jadi kalau nggak ada dokter okupasinya, dia bisa sebagai dokter pemeriksa kesehatan karyawan seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi langkah baiknya kalau yang okupasi yang ada ya Pak ya. Nah, terkait dengan persyaratan tadi Pak, sebenarnya itu persyaratan itu dari mana aja nih Pak? Untuk Bisa regulasinya ada, dijelaskan. Bu, di dalam apa? Nanti di bagian akhir dia PowerPoint saya itu ada dasar hukumnya semua, regulasi ada di situ, bisa dibuka aja. Dan itu artinya memang ada regulasinya. Jadi tentang kesehatan kerja, tentang syarat-syarat dokter Hiperkes, tentang perawat Hiperkes juga ada di situ. Ya, jadi eh, itu berlaku secara umum ya. Jadi silakan aja Ibu download itu kan apa terbuka datanya. Silakan. Oke, baik. Dari Pak Andi nih Pak, bagaimana keterkaitan antara kesehatan dan keselamatan kerja dengan produktivitas kerja nih Pak? Jadi begini, kalau orang bekerja kan selamat, sehat baru bisa bekerja ya. Gimana orang bisa bekerja ya untuk menghasilkan produktivitas kalau dia misalnya sakit gigi kan nggak akan kerja nyaman ya Pak gitu. Apalagi misalnya Pak Arief gitu kan lagi sakit gigi pasti nggak bisa bicara kan seperti itu. Dan juga bagian produksi juga itu sangat berisiko. Misalnya dia lagi meriang, lagi kemudian harus menjalankan produksi mesin ya, yang mungkin berisiko, mungkin memasukkan apa menggerakkan dengan manual tangan. Kalau dia lengah sedikit, nah itu bahaya. Kalau terjadi kecelakaan kerja, dampaknya besar, Pak. Seperti itu. Jadi hubungan sangat erat sekali ya. Jadi malah ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya pekerjaan di ketinggian, sebelum dia melakukan pekerjaan tersebut, dia harus dilakukan tensi misalnya seperti itu. Dilihat cek kesehatannya. Sama seperti pilot, pramugari sebelum naik pesawat kan dites kesehatan kan. Malam tidur jam berapa, terus pusing nggak dia kalau lihat jalannya sempoyongan, wah jangan-jangan kurang tidur seperti itu. Jadi itu sangat erat ya. Jadi ada pekerjaan tertentu yang mensyaratkan sebelum dia mulai itu dilakukan tes Pak gitu. Nah itu tapi kembali ke aturan di regulasi tepat Bapak Ibu semua gitu ya. Itu Pak Arief. Oke, baik seperti itu ya Pak ya. Terkait dengan pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Stepani nih Pak. Untuk penentuan MCU. Nah, ini MCU di laboratorium kesehatan apakah sama dengan MCU yang ada di rumah sakit? Lalu terkait dengan kebutuhan atau melakukan mapping untuk MCU-nya ini seperti apa Pak? Baik, kalau yang di laboratorium Ibu bisa ngacu di tadi yang di Fasiankes Bu ya, acuannya ke sana. Kalau dia laboratorium mandiri ya, kalau laboratorium yang ada di rumah sakit mengacu ke Permenkes 66 itu yang K3 rumah sakit. Nah, ini apa dulu nih kalau ini sifatnya Fasiankes mandiri, acuannya ke dalam Permenkes yang tadi Bu. Tadi bisa ada di situ syarat-syarat seperti apa. Kalau saya bandingkan ya Pak Arief antara yang umum, rumah sakit, Fasiankes, sebenarnya umum sama ya. MCU awal, MCU berkala, MCU khusus dan MCU yang purna bakti ya. Cuma memang kalau yang Fasiankes lebih dibunyikan lagi seperti itu. Jadi Ibu tinggal ambil dari situ aja, tinggal di copy, dimasukkan. Tinggal mungkin MCU berkalanya apa nih? Ya sesuai dengan skala risikonya. Misalnya di lab ya mungkin ada nggak kemungkinan tertular dari infeksi jarum misalnya. Mungkin atau ada imunisasi tertentu, silakan ya. Kalau memang spesifik di laboratorium seperti itu, Pak Arief. Tadi yang keduanya apa tadi? Tentang Terkait mapping kebutuhan MCU-nya nih Pak. nah kebutuhan MCU-nya nanti tingkat risikonya Pak Arief ya. Kalau emang nih khusus hanya misalnya hanya lab ya. Kalau lab kan tingkat risiko apa? Infeksi, kemudian jarum suntik, kemudian benda-benda B3 ya, kemudian ada cairan. Nah, jadi risikonya apa? Nah, itu yang kita masukkan ya. Mungkin ada ronsen, kemudian ada perlu di tes HBsAg seperti itu. Sehingga mungkin untuk lab ini dibutuhkan misalnya adanya
vaksin untuk hepatitis seperti itu. Tapi ada dasarnya. Ya. Itu gunanya tadi kan ada contoh saya tuh yang tentang apa manajemen risiko. Nah, risikonya apa nih? Kan di IGD beda, di laboratorium beda, di bagian misalnya bagian informasi kan beda seperti itu. Nah, itu yang kita buat sebagai rangka 3 ya. Bapak Ibu bisa lihat observasi atau Bapak Ibu bisa searching ya, tanya ini apa sih tingkat risikonya di tiap unitnya seperti itu. Itu Pak Arif. Oke, nah ini nyambung juga nih Pak pertanyaan dengan Ibu Urai terkait MCU juga. Apakah boleh Pak MCU-nya bertahap? Misalkan karyawannya ada 600. Nah itu di bulan Januari 300 dulu, lalu nanti misalkan di bulan Mei 300 lagi. Nah ini apakah harus serentak semuanya atau boleh bertahap? Bagaimana Pak? Ya, ini juga memang kendala ya. Jadi misalnya gampang ya, ada 1.000 karyawan, misalnya harus MCO segera. Ya memang cepat, tapi kan anggarannya besar juga ya Pak Arif ya gitu. Atau mungkin bisa dicicil, bisa misalnya ada 1.000 karyawan, Januari 100, Februari 100, kan dapat seperti itu. Balik lagi kan, berarti awal tahun bisa dapat 1.000 seperti itu. Jadi silakan nanti, nah itu kan ada tadi yang di lampiran yang di Word saya buat tuh ada program kan. Nah, Ibu buat programnya aja misalnya di bulan ini berapa seperti itu. Tinggal nanti kalau ada karyawan keluar masuk tinggal ditambahin aja seperti itu. Yang penting kan jalan ya programnya dan MCO juga jalan. Jadi itu strategi sih dari tiap-tiap K3 di tempat kerja gimana cara menjalankannya. Cuma memang agaknya kendalanya ribet karena oh tiap bulan MCO terus gitu nggak kelar-kelar ya. Tapi kalau memang anggaran cuma sanggup 100 per bulan apa boleh buat ya. Memang idealnya 1.000 orang dalam waktu 2 minggu itu enak ya. Saya pernah tempat saya digunakan oleh suatu otomotif ada 1.000 orang tuh kita siapkan semua tuh wah tuh kerjanya dari ngentry-nya aja sampai meng-hire orang karena harus segera masukkan datanya seperti itu. Terserah itu pilihan ya karena kan eh, sanggupan dari tempat ibu bapak semua tempat bekerja seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik juga nih Pak dari Pak Awaludin. Bagaimana meyakinkan pekerja yang tidak mau dilakukan MCU berkala nih Pak? Mungkin takut kolesterolnya tinggi atau apa gitu. Ini gimana nih Pak? Itu banyak itu benar. Jadi saya pernah ngalamin. Jadi terserang kita kan berjuang ya mengajukan anggaran ini ke pimpinan tuh nggak gampang ya Pak Arif ya. Di ACC tiba-tiba loh ini ke orang nggak mau gitu kan kita punya data list kan. Kenapa sih ya? Mungkin kalau saya pendekatan ya atau Bu Pak kenapa sih ya? Ya itu memang kadang nggak apa-apa gitu loh. Jadi ya kembali ke aturan sih. Kalau saya sih karena kan bisa kalau saya kerjasama dengan HRD ya. Ini Pak karyawan yang nggak mau Pak tolong diedukasi seperti itu. Karena kalau nggak datanya nggak lengkap ya. Mungkin di Snaker nggak akan tahu yang tahu kan internal kita. Nah kembali ke aturan. Jadi teman-teman saya akan dibunyikan tuh di panduan atau di pedomannya tuh MCG gimana menghadapi karyawan yang tidak mau diperiksa atau dilakukan eh, tes kesehatan. Mau dikasih apa tuh? Sanksinya apa? Terserah ya. Diskusikanlah dengan HRD, dengan pimpinan gitu. Karena jangan sampai gara-gara satu orang besok-besok direktur ya udah nggak usah tuh ada nggak mau seperti jangan jadi merusak juga gitu kan seperti itu. Karena dipersyaratkan ya seperti itu. Jadi perlu pendekatan sih personal ya cari akar masalahnya apa. Gitu Pak Arif. Oke, nah ini masih seputar MCU nih Pak. Pertanyaannya banyak juga seputar MCU. Untuk MCU ini apakah harus untuk di perusahaan besar atau perusahaan yang kecil boleh nih Pak dari Pak Sopian? Nah, sebenarnya di peraturan nggak dibilang perusahaan besar atau kecil ya. Perusahaan yang itu harus dijalankan kan mau ada karyawan sedikit atau besar seperti nah kalau Bapak udah berhubungan dengan luar dan Bapak sering berhubungan dengan Disnaker tuh pasti akan ditanya Pak mana nih laporan MCU-nya gitu kan nah mungkin bulan ini bisa besok Bu gitu nah itu kan akan ditagih tapi kalau udah makin besar dan sering dikunjungi oleh Disnaker itu akan ya itu tidak bisa dihindari ya mungkin Bapak Ibu semua harus mengalokasikan dana memang untuk kegiatan tersebut gitu loh coba lah misal dari 100 karyawan mungkin bulan ini berapa tadi kan bisa dicicil misalkan cukup 20 besok 20 seperti itu. Karena sama tujuannya kan tadi untuk pengusaha juga baik, untuk karyawan juga baik seperti itu. Dan juga kalau jangan sampai kita dapat surat teguran dari Disnaker, kenapa tidak melakukan MCU seperti itu. Nanti kena sanksi. Biasa kena sanksi baru tuh buru-buru diadain MCU. Itu Pak Arif. Oke. Kalau terkait durasinya berapa lama sekali Pak untuk Kalau di aturannya biasa 1 tahun 1 kali ya. Bisa juga per 6 bulan tergantung dengan tingkat risikonya ya. Waktu kemarin COVID sih masih boleh per 2 tahun ya. Kembali ke aturan dari teman-teman. Makanya
Mungkin bisa didiskusikan dengan pihak Disnaker. Bu, misalnya kondisi kami keuangan sedang tidak baik, atau lagi dalam recovery, ya kita diskusikan lah gitu kemampuannya sejauh mana. Dan juga kan mungkin nggak harus semua karyawan ya, mana dulu yang kita pilih ya, yang kita lihat yang risikonya tinggi seperti itu. Jadi kan itu bisa bertahap ya. Jadi kita bisa pilah-pilah tuh. Jadi masa sih dari misalnya ada 500 karyawan 10 apa 50 orang pun nggak bisa ya seperti itu. Jadi jangan semuanya nggak dilakukan tes juga. Oke, baik. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Ibu Hanifah dan juga siapa tadi ya? Ibu Lucy, terkait durasi untuk MCU. Nah, kemudian ini pertanyaan juga dari Ibu Alia. Bagaimana hubungan kerja antara K3RS dan dengan PPI ini, Pak? Agar tidak tumpang tindih dalam menjalankan tupoksi masing-masing bila ada pembangunan rumah sakit. Nah, terkadang sering tumpang tindih antara PPI dengan K3. Ini gimana nih, Pak? Baik, ya pipa ini nih pengendalian penyakit infeksi ya PPI ya kalau di bahasanya. Jadi kalau K3 itu ya berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman mungkin yang di luar kesehatan, kalau di luar itu semua PPI, semua pembangunan tuh coba K3. K3 itu powerful sekali ya. Begitu di rumah sakit tuh ada bagian kewenangan yang diambil untuk pengawasan penyakit infeksi itu diambil oleh namanya PPI ya, pengendalian pengawasan infeksi. Untuk keselamatan pasien diambil oleh namanya bagian KRM atau pasien safety. Nah, kalau di luar saat pabrik konstruksi itu semua K3, K3 besar sekali ya. Kalau di rumah sakit dia kuenya agak berkurang, tapi nggak masalah, tetap kita dapat datanya seperti itu. Nah, biasanya kita dibagi, misalnya ada pembangunan renovasi, kan ada membuat PCRA, itu tugasnya K3 rumah sakit. Kalau IKRA tugasnya dari PPI. Nah, untuk pengawasan sama-sama ya tentang edukasi, tentang debu, ya, itu kepada vendor kita lakukan. Pengawasan rutinnya kita lakukan juga misalnya kebisingan seperti itu, Bu. Mungkin apa ya mungkin diwujudkan dalam bentuk ini, Bu. Waktu Ibu buat PCRA itu Ibu bisa diskusi itu dengan PPI. Ya mana sih batasannya seperti itu. Kalau tempat saya sih aman ya, artinya kita udah diskusi bareng. Pokoknya entah cuci tangan, infeksi, ya itu tugas PPI ya. Tapi kalau pengawasan kerja, merokok, kemudian bahaya kebakaran, safety tugasnya K3. Sehingga kita berjalan sih selama ini. Aman-aman aja sih. Itu Pak Arief. Oke, baik. Seperti itu ya, Ibu Alia terkait jawabannya. Nah, ini pertanyaan juga dari Bapak Riza kali, Bapak Riza atau Ibu Riza, terkait dengan pemeriksaan kesehatan awal sesuai peraturan pemerintah adalah kewajiban perusahaan. Nah, bagaimana kalau membuat peraturan untuk menerima karyawan baru itu harus melampirkan hasil MCU. Jadi kalau mereka diterima, MCU yang mereka lakukan secara sendiri itu kita anggap sebagai pemeriksaan awal kesehatan. Nah, apakah itu melanggar peraturan dari pemerintah, Pak? Kan tidak mengeluarkan uang lagi ya untuk melakukan MCU. Nah, ini gimana nih, Pak? Baik, jadi ya Bang banyak ya kiat-kiat. Karena ada juga MCU bayar tapi setelah 3 bulan direimburse biayanya. Ada seperti itu strategi dari suatu perusahaan. Ada juga ya udah diterima tapi Ibu MCU-nya di perusahaan pokoknya bawa hasil MCU udah mau dari mana kayak gitu ya. Eh Kendalanya kalau MCU-nya nggak jelas dari lembaga yang nggak jelas, jangan-jangan dia hanya mohon maaf nih hanya dokter klinik biasa yang mengatakan sehat seperti itu. Jadi nggak akurat, kebutuhannya apa nggak akurat. Kalau nggak bisa kita percaya, kan nanti kan berdampak juga kepada karyawan yang kita terima. Mungkin kita menghemat ya. Nah, jadi memang harus dipikirkan juga dampaknya nih ya. Hanya mungkin berkurang biaya sekian. Memang sih Pak Arief, terkadang ada karyawan baru kerja 2 bulan keluar, baru 1 bulan keluar. Sedangkan tuh kita kan sejak dia rekrutmen kita udah buang waktu ya, buang waktu, buang biaya ya, interview, nge-zoom segala macam, buang kertas, tapi keluar ya. Makanya satu strategi dia terkadang dia nggak boleh keluar kalau di bawah 3 bulan. Kalau keluar ya denda karena kita tuh udah mengeluarkan biaya sejak rekrutmen, ya kan? Tes itu kan tes itu kan biaya seperti itu. Ya, jadi kembali nih ke acuan dari pedoman teman-teman semua nih diskusikan dengan bagian HRD-nya mau seperti apa nih ya? Apakah di luar mungkin nggak kena biaya tapi dampaknya bisa dipercaya nggak? Kan kita nggak apa harus ditunjuk atau ditunjuk terserah nih. Kalau ditunjuk nanti sangkain aja kerjasama seperti itu. Jadi diskusikanlah yang terbaik ya. Tapi kalau di aturan ya itu tanggung jawab dari perusahaan.
Oleh karena itu biasa MCU ini biasa paling akhir Pak Arif. Udah semuanya selesai, tinggal MCU gitu. Jadi udah Hmm. tinggal go or not go seperti itu. Ya, jadi nggak sia-sia tuh kandidatnya. Oh, jadi gitu ya, salah satu alasan untuk ada denda itu bisa jadi udah diatur schedule untuk ke depannya ya Pak ya, supaya terkait kesehatannya untuk dilakukan MCU kembali kayak gitu ya salah satunya ya Pak ya. Iya, strategi perusahaan sih, karena kan banyak juga sih baru kerja 2 bulan keluar, sebulan keluar. Ya kita kan rekrutmen itu kan nggak gampang ya Pak Arif ya. Iya betul. Aduh, proses itu panjang. MC itu biaya bisa minimal dari 500.000 sampai jutaan gitu, seperti itu. Oke. Baik, seperti itu ya Pak. Tadi siapa? Pak Riza ya. Oke, nah teman-teman silakan ada yang mau bertanya langsung bisa klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Pak Wahyuda terkait pertanyaan teman-teman. Sambil menunggu yang ingin bertanya langsung untuk klik raise hand, di sini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Sumiari. Di rumah sakit kami ada beberapa dokter umum yang bersertifikat Hiperkes, tapi belum memiliki sertifikat penunjukan sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Nah, selanjutnya apakah harus berkoordinasi ke Disnaker Kabupaten atau bagaimana nih Pak? Itu sebenarnya udah satu langkah maju, tinggal satu langkah lagi tuh ya. Karena seperti ini Pak, apa ahli K3 umum, dia udah punya calon ya kan, namanya kan, tinggal tunggu SKP kan. Nah, masalahnya kalau nggak ada SKP ya tetap aja masih namanya apa calon ahli K3 itu kan di sertifikatnya kan. Nah, Betul. kewenangan itu ada di di tempat bekerja itu. Nah, tolong Bapak Ibu diurus sehingga biaya bisa beli murah dan ya fee-nya juga kan bisa diatur ya. Kalau dia pada keluar sayang kan dokternya udah ada hiperkes tinggal ada SKP saja. Tadi silakan diurus saja Bapak Ibu ke dinas ya bahwa di tenaga kerja bahwa benar udah punya seperti itu ya. Di tempat kami sih wajib urus gitu, nggak diurus 3 bulan nggak diurus pokoknya diganti aja. Karena kita butuh mereka deh, kita butuh saling ketergantungan juga karena sayang ya sumber daya yang ada ya tapi nggak diberdayakan. Jadi silakan diurus saja untuk kemudahan juga. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Bapak Sumiari. Nah, ini pertanyaan juga terkait anggaran nih dari Ibu Desti. Untuk pemeriksaan kesehatan karyawan, yang terutama di rumah sakit, biasanya terkendala atau masalah anggaran nih, Pak. Nah, saat pengajuan program, biasanya dari manajemen diminta untuk membuat prioritas ruangan yang karyawan itu diberikan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya untuk mengurutkan prioritasnya, Pak? Apakah ada tips terkait dengan prioritas medical check up yang berkala di antara ruangan yang memiliki resiko tinggi di rumah sakit? Baik Ibu. Jadi misalnya begini, di tempat Ibu ada lab, ada OK, kamar operasi, ada IGD, ada HD, nah ada rawat jalan, rawat inap, terus ada office. Nah, bagian mana yang ya, Ibu lihat yang tingkat risikonya tertinggi apa misalnya bagian lab gitu ya. Berarti lab yang nomor dulu, misalnya di Januari diadakan. Misalnya, kemudian di Februarinya di unit misalnya IGD seperti itu. Jadi memang dibuat jadwal ya. Terus misalnya apakah sama tesnya? Ya beda. Misalnya kalau HD mungkin HD perlu ada misalnya tes HBsAg karena dia harus divaksin hepatitis ya. Apakah di IG ada juga tergantung di pedoman ibu, di panduan ibu itu ada nggak? Ya, idealnya semua dikasih ya. Lab dikasih, misalnya vaksin hepatitis semua dikasih. Tapi kan biaya ya. Satu kali pemberian, kalau hepatitis harus 2 kali kan, seperti itu. Nah itu harus dihitung lagi Bu. Maka itu harus dibuat waktu akhir tahun itu. Jadi mungkin yang paling belakangan office, ya, bagian perkantoran bukan dia nggak peduli, tapi tingkat resikonya seperti itu. Itu yang diatur. Atau juga nanti kalau nggak bisa di tahun berikutnya, tahun ini kita fokusnya misal di unit-unit yang risiko tinggi ya. Nah, kriteria risiko tinggi itu kan yang tahu ibu, yang tempat ibu ya. Tempat saya risiko tinggi, tempat ibu belum tentu sama ya. Seperti itu. Kalau saya yang risiko tinggi ada HD, ada lab, ada kamar operasi karena berhubungan dengan darah, berhubungan dengan pasien seperti itu. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi teman-teman K3 silakan diskusi dengan dokter di tempatnya apa ya, tulisin aja gitu dan ajukan ke manajemen nih alasan kenapa dipilih unit ini dijelaskan ya, seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya, Ibu Desti, untuk jawabannya. Nah, ini terkait dengan imunisasi nih, Pak. Nah, untuk imunisasi karyawan, apakah apa yang harus diprogramkan? Apakah terkait risiko pekerjaannya atau terhadap tren penyakit yang ada nih, Pak?
Baik, imunisasi emang diminta juga. Misalnya contoh begini, sekarang kan ada gejala flu misalnya. Ada kan imunisasi tentang vaksin flu kan? Itu ada yang bisa di setahun sekali. Saya pernah dapat juga tuh kayak itu. Jadi waktu ada vaksin ya, ya udah kita kasih. Itu karena vaksin agak biaya cukup terjangkau, hampir semua karyawan dapat. Seperti itu pun masih ada yang nolak Pak Arief, padahal gratis gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada beban, tapi masih ada juga karena nggak mau. Jadi itu contohnya vaksin flu ya. Gitu. Nah, itu contohnya tempat lain tergantung ibu ya vaksin apa atau bapak ibu vaksin apa yang cocok yang dapat gitu ya. Ya kalau rumah sakit bisa tahu lah cari mungkin vaksin yang harganya yang lebih bisa terjangkau ya misalkan mungkin dari pihak tertentu seperti itu. Jadi itu yang kita cari ya dan cara pemberiannya kemudian pembayarannya sehingga bisa terjangkau pihak rumah sakit ya. Jadi pihak fasilitas pun rumah sakit pun Pak Arief ya sama dengan perusahaan lain kendala juga karena biaya juga ya mungkin dokternya bisa diatur ya biayanya, perawatnya bisa free lah gitu kan. Ya. Tapi kan vaksin nggak bisa free Pak, mesti beli juga gitu ya. Nah itu memang tetap diatur, di manage ya. Jadi tantangan agak mirip-mirip, cuma mungkin agak sedikit berkurang untuk penggunaannya. Mungkin labnya bisa nggak mahal gitu kan. Tapi kan reagennya itu kan tetap harus beli gitu kan. Nah, mungkin biaya jasa eh, ahlinya yang bisa dikurangi dibikin nol karena untuk internal seperti itu. Jadi itu harus diatur ya. Jadi silakan dipilih vaksin yang sesuai dengan tingkat risiko ya. Risiko yang dibutuhkan yang mungkin sering bisa jadi ancaman untuk tempat kita bekerja. Oke, baik. Seperti itu Ibu Retma terkait jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi menarik dari Pak Muhamdam. Nah, pada saat MCU karyawan ternyata ada yang didiagnosa penyakit menular. Nah, ini apakah karyawan tersebut langsung di PHK atau seperti apa nih Pak untuk penindakannya supaya tidak menyebar ke karyawan yang lainnya? Jadi nggak boleh ya. Itu langsung di PHK nanti ini dilaporin di Snaker perusahaan Bapak Ibu kena semua tuh. Jadi kami pun pernah MCU di satu unit ternyata ada yang positif TBC. Langsung wah TBC kan langsung kita investigasi dilacak seperti kayak COVID kan kita lakukan tracing siapa orang terdekatnya komunikasi terakhir sama siapa dilacak ternyata alhamdulillah orang sekitar dia yang sering berhubungan tuh negatif hasilnya hanya dia saja lalu kita konsulkan kan dokter umum konsulkan ke dokter spesialis paru kemudian dapat terapi disuruh istirahat sekitar 3 bulan diberikan obat tertentu ya udah kita jalankan dan kita pakai acuan dari dokter gitu jadi emang ya udah dokternya udah memberikan rekomendasi silakan dan dia diminta istirahat tiap bulan melakukan kontrol seperti itu. Nah, belum kita lihat lagi dia datang kontrol nggak dia seperti itu. Alhamdulillah tempat kami nggak di PHK Pak. Dan juga jangan ya Bapak Ibu semua karena itu nanti kalau mereka tidak berkenan kemudian lapor ke Disnaker kemudian Bapak disidak nanti kalau disidak di Disnaker pertanyaan bisa kemana-mana tuh Bapak Ibu ya. Bukan hanya masalah kesehatan nanti dari A bisa jadi sampai Z. Jadi ya kita tahu lah kan kita banyak kekurangannya seperti itu ya. Toh kalau pekerjaan masih bisa dihandle kan bisa dihandle dan itu kan bukan atas kemauan dia tuh penyakit infeksi tersebut ya. Nah, itu yang harus kita atasi. Jadi ini saya pun melakukan itu dan rapat dengan pimpinan ini seperti apa dan pimpinannya baiknya gimana Pak gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebagai K3 ya PHK itu ada bagian terakhir ya dan juga tugas kita misalnya penyakit contoh penyakit TBC itu bisa disembuhkan kok dan obatnya gratis di puskesmas ya asal dia rajin minum obat. Nah, kalau yang terbaru malah bisa lebih cepat lagi, lebih cepat dari 6 bulan. Itu contoh untuk penyakit yang menular. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu Pak Muhamdam. Nah, ini pertanyaan lagi terkait MCU lagi nih Pak. Bagaimana dengan jumlah karyawan yang sudah bekerja 1 sampai 3 tahun bahkan 4 tahun belum melakukan MCU sama sekali? Apakah karyawan tersebut yang harus mengajukan ke pihak perusahaan atau perusahaanlah yang harus mengingatkan karyawan bahwa sudah waktunya untuk MCU? Nah, ini bagaimana Pak? Ini sebenarnya tugas dan kewajiban dari K3 dan HRD di perusahaan tersebut. Ya, karyawan kan nggak ada yang tahu juga sebenarnya. Dia ada yang cewek juga ikut, nggak ada yang juga dia kadang nggak ikut juga. Kadang-kadang sungkan juga nanya, takut lagi gitu kan, takut di PHK apa seperti itu. Kalau pengusaha sih nggak ditagih, ya tenang-tenang saja Pak gitu kan, nanti nggak ada biaya dikeluarkan kan. Jadi ini kembali tugas saya di sini edukasi ke teman-teman. Tugas kita nih sebagai ahli K3 dan ada HRD gitu loh. HRD pasti
akan ditagih oleh Disnaker gitu ya. Dia nggak bahkan tuh berani nolak. Mana Pak laporan apa MCU berkala karyawan gitu biar. Nah, ya biasa itu akan dijalankan ya. Nah itu jadi ini tugas kita nih. Jadi tolong diingatkan, dianggarkan ya. Misalnya karyawannya ada 1.000 nggak bisa 1.000 ya mungkin 200 dulu gitu kan seberapa seperti itu. Jadi tetap diadakan meskipun nggak sekaligus mungkin digilir. Karena memang biaya cukup besar atau tadi caranya dilihat apa tingkat risiko dari unit kerja tersebut ya kan nggak bisa sama kan seorang kurir dengan seorang yang bekerja di kantor tingkat risiko kan berbeda gitu kan seorang yang bekerja di laboratorium kemudian orang yang bekerja di tempat bising misalnya di ruang genset nah itu kan berbeda lagi tingkat risiko bisingannya seperti itu jadi nggak boleh sama jadi ya itu yang bisa kita atur jadi biaya pun bisa bisa lihat ya dan yang masuk akal itu Pak Arif. Oke, begitu ya Pak Ayong Riklov Cakra untuk jawabannya. Teman-teman ada yang mau bertanya langsung, silakan bisa klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Pak Wahyuda. Silakan teman-teman bisa klik raise hand. Sambil kita lanjutkan lagi ke kolom pertanyaan dari Pak Awaludin. Nah, ini masih dengan PPI juga nih Pak, PPI juga nih. Bagaimana tentang kejadian insiden tertusuk jarum pada pekerja di rumah sakit? Eh, Bagaimana tuh fokus antara PPI dan H3RS? Ini gimana nih Pak? Baik untuk tupoksinya kalau itu kan infeksi kalau ini kembali ke regulasi ya Pak di tempat rumah sakit Bapak dengan saya tempat saya itu bagian dari PPI. Tapi PPI biasa langsung lapor gitu. Pak, ada karyawan tertusuk jarum. Oke, dia datang, saya datang gitu kan. Dia tulis sebagai PPI-nya, nulis investigasi, saya datang sebagai K3. Karena itu kejadiannya kan tetap kecelakaan kerja ya. Kalau di orang ketiga istilahnya seperti itu. Kalau mereka tertusuk jarum ya. Kemudian kita investigasi, ya kan masalahnya di mana, akar masalah seperti apa. Misal contoh, ada di bagian IGD. Karena pasien lagi banyak, terburu-buru ya, waktu membuang jarumnya itu, taruh dia kan di apa, di box kuning itu kan. Nah itu mungkin taruhnya di lantai gitu kan, dilempar. Tapi karena dia ada mikrofor, misalnya dia tertusuk berbalik, tertusuk jarum. Nah, itu evaluasi ternyata peletakan kotak box itu yang kuning itu nggak bisa tidak baik di bawah karena orang buru-buru ya. Nah, ini dirubah. Saya taruh di atas seperti sehingga orang bisa lebih terjangkau seperti itu. Nah, itulah yang kita lakukan. Jadi investigasi akar masalah. Kemudian orang yang terkena itu dilakukan pengawasan. Misalnya dilakukan terapi tertentu, kita lapor ke dokter bagian IGD. Ya. Nah, itu kembali tempat Bapak Ibu apa tuh dikasih terapinya apa kalau tertusuk jarum ya kan. Kemudian dimonitoring per bulan, per 6 bulan sampai nah, jadi per bulan sebulan 3 bulan sampai sampai terakhir 6 bulan ya. Kalau di kondisi baik berarti aman ya seperti itu. Nah, itu maka harus dibunyikan tentang aturannya. Jadi kalau kita sih aman-aman aja, PPI sudah tahu regulasi, di kami sudah tahu. Jadi kita saling berkomunikasi. Kalau kita lihatnya sebagai kecelakaan kerja, PPI lihat sebagai tertusuk jarum. Itu kan dilaporkan kan tentang kendali mutu seperti itu. Itu Pak Arief. Oke, baik. Nah, baik kita lanjutkan lagi pertanyaannya Pak Timothy. Silakan Pak Timothy untuk pertanyaannya Pak Timothy. Oke, selamat sore Pak. Mas sore Pak Timothy, makasih ketemu lagi. Oke, ketemu lagi. Pak, Pak Yudo, saya mau tanya Pak. Iya. Untuk hasil MCU, itu setiap karyawan itu berhak kita menerima atau kita hanya diberitahukan kepada HRD. Misalnya, nih setiap hasil MCU kamu, misalnya kamu ada ini termasuk misalnya, oh ini ada yang perlu di follow up lagi. Itu pertanyaan saya sih Pak, kalau Yuda. Karena selama ini saya pernah selalu ikut MCU, itu saya jarang gitu dapat yang aslinya gitu Pak. Tahu diberitahu aja. Itu aja sih Pak. Baik. Makasih Pak Timothy. Jadi emang nih banyak juga ya dilaporkan. Jadi mereka udah datang, diambil datanya. Terus kita nggak jelaskan. Nah itu juga ini sebagian dari promosi kesehatan Pak. Ini bagian dari K3 nih. Harusnya K3 jelasin. Memang kalau karena banyak ribet juga, tapi mau nggak mau kan kalau saya bagi per unit. Atau kalau nggak sempet, kalau masih sifatnya apa nggak ada rahasia, kita kasih ke kepala unit kan kepala unit harus tahu kan. Nah dijelaskan Bapak misalnya itu tuh saya ini panggilnya nggak serombongan ya satu persatu kan. Ini kondisinya begini dijelaskan. Oh begitu ya misalnya Bapak nih kolesterol tinggi, ini tolong dikendalikan. Misalnya Bapak nih obesitas, nih olahraga lagi dong Pak, seperti itu. Nah ini yang harus disampaikan Pak Arief. Kalau nggak salah ini ada bagian tentang promosi kesehatan ya.
secara general boleh kita panggil, tapi kalau ada kasus tertentu yang ternyata dia cukup menonjol dan agak rawan, kita panggil secara personal, ya, untuk mengingatkan, misalnya, Pak, tolong kurangi rokoknya, Pak, kurangi berat badannya, Pak, seperti itu. Ya, gunanya seperti itu. Nanti kita lihat lagi tahun berikutnya. Jadi, ya ini kalau nggak dilakukan ya kurang tepat ya, ini tanggung jawab dari K3 dan dari bagian HRD-nya gitu. Jadi jangan hanya mau memaksa orang ikut kesehatan, tapi dia nggak diedukasi hasilnya apa gitu loh. Kalau memang sungkan, kalau mungkin atau karyawan kita bingung, bisa juga pakai kertas gitu kan. Tentu saja bahasanya nanti disesuaikan ya. Jangan kalau bahasa medis mungkin nggak semua karyawan paham, ya kan. Nah kalau medis bisa juga kalau khusus bisa kita didampingi oleh pihak dokternya yang menjelaskan seperti itu Bapak. Jadi tolong diingatkan saja bagian HRD, misal, kemarin MCO saya hasil gimana? Gitu. Bapak berhak bertanya kok, gitu kan? Itu kan data saya, gitu kan? Saya punya penyakit apa nih? Seperti itu. Atau saya gimana apa gula darah saya, gimana kolesterol saya, asam urat saya bagaimana? Misalnya seperti silakan Bapak Ibu berhak bertanya dan berhak tahu ya. Karena itu data milik Ibu dan Bapak semua. Itu Pak Arief. Oke, baik seperti itu Pak Timothy. Karena saya juga pernah pengalaman nih Pak untuk hasil MCO-nya itu, karena di perusahaan saya sebelumnya itu nggak ada dokter yang menjelaskannya. Seorang HSE-nya cuma jawab, ya silakan foto-foto, nanti cari di internet gitu untuk hasilnya. Jadi ya udah, kita nggak ada yang dapat penjelasan, paling cuma kesimpulannya doang tuh. Misalkan silakan olahraga lagi atau kolesterol terlalu tinggi. Udah, yang penting dokumennya udah difoto, yang aslinya disimpan lagi sama HSC-nya. Kadang-kadang gitu Pak, kalau untuk di yang pengalaman saya gitu. Jadi kita nggak pernah tahu tuh hasilnya, kayak gitu nggak pernah dijelasin. Oke, lanjut lagi nih Pak, dari Pak Halif terkait dengan beliau ini menjadi seorang K3 RS. Terus pada saat di perjalanan ada kecelakaan yang membutuhkan pertolongan dengan cepat. Nah, kita sebagai K3 RS perlu tindak cepat nih Pak. Ini kita untuk melakukan tindak cepat ini apakah harus nunggu ambulans saja atau seperti apa Pak tindakannya Pak? Kalau misalkan ada orang yang mengalami kecelakaan di perjalanan. Baik. Nah, ini masalahnya Pak Arief ini apa? Pak siapa namanya? Itu Pak me- Khalif. Pak Halif itu memiliki kompetensi nggak sebagai P3K? Kan ada sertifikatnya tuh, ya. Kalau Bapak sebagai medis, para medis, dia punya eh, kompetensi silakan. Kalau hanya sebagai K3 umum, ya berhati-hati Pak, gitu. Jangan sampai kita salah ya. Kalau memang di tempat kami, kita di rumah sakit tuh ada pelatihan, namanya pelatihan BHD. Jadi kalau ada henti jantung, kita wajib bisa tuh kalau di rumah sakit ya. Baik dari manajemen top sampai level bawah ya, sebagai cleaning service pun harus bisa pacu jantung kalau itu harus bisa. Penggunaan apa AED juga yang jantung tuh harus bisa ya. Justru ditanya biasa orang-orang level bawah. Nah, nggak tahu Bapak itu punya kemampuan ke arah sana nggak? Kalau Bapak punya dan terlatih, silahkan. Ya misalnya cara pemindahan pasien pun kan cara memindahkan nggak gampang ya Pak Arif ya. Ada caranya teknik, kalau nggak pala nanti kaki diangkat, palanya ngample gini, leher, aduh jadi masalah tuh gitu kan. Pertama kan tahu kan, amankan diri. Bapak harus aman gitu, amankan lokasi gitu kan. Nah itu kan ada pelatihannya. Nah kalau Bapak nggak punya kompetensi ke arah sana, ya saya khawatir nanti malah membuat parah seperti pasiennya, seperti itu. Maksud baik, tapi jadi tidak baik. Nah, seperti itu. Tapi kalau Bapak punya kemampuan, silahkan ya. Bapak punya dan bisa dipertanggungjawabkan, silahkan Pak gitu. Kalau saya bukan medis, saya nggak punya kompetensi, tapi hanya P3 umum saya punya. Bentuk BHD saya bisa seperti itu ya. Tapi di luar itu, ya saya nggak punya kemampuan. Saya akan menunggu orang yang lebih ahli seperti itu. Nah, saya khawatir maksud saya ini bisa salah lihat. Sama seperti orang periksa denyut nadi kan, ya kan ada yang begini kan di leher kan. Ini kalau orang salah lihat bisa kayak cekek loh Pak. Hati-hati ya. Karena kan orang nanti dari samping. Wah, dicekek tuh gitu kan. Jadi lihat bisa emang lebih dekat dari sini berasa nih. Tapi kalau orang nggak ngelihat kan kayak dicekek. Nah, hati-hati. Karena orang banyak kan belum tuh sama pemikirannya. Jadi saya pernah di training seperti itu tuh. Saya ingat, oh iya ya, bahaya juga nih. Mas kita mau ngelihat ada napasnya nggak gitu kan, ada nadinya diraba sini kan. Orang lihat dari samping kan belum tentu. Orang lihat dari sini sama dari depan kan beda Pak. Nah seperti itu. Nah, jadi eh, hati-hati ya, maksud baik jadi tidak baik nanti buat kita ya. Yang penting kita sudah mungkin minimal kondisi tempatnya aman gitu. Bapak aman, lingkungan aman, baru bantu tolong. Ya.
Itu Pak Arif. Jawaban. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Khalif untuk jawabannya. Yang penting harus punya keahlian atau kompetensi dulu kalau misalkan ingin membantu seseorang yang kecelakaan ya Pak. Oke, nah ini pertanyaan lagi dari Pak Andi terkait dengan kriteria pegawai untuk vaksin hepatitis ini gimana Pak? Hepatitis B, untuk vaksin hepatitis B. Silakan Pak. Ini Bapak bisa tuliskan nanti di dalam pedomannya Pak, pedoman di perusahaan Bapak ya. Karyawan siapa saja yang bisa diberikan vaksin hepatitis B ya. Silakan kalau Bapak Ibu bukan seorang medis, diskusi dengan dokter. Itu kan ada tesnya dulu, kan nggak bisa semua dikasih vaksin langsung, tes dulu, tes HBsAg gitu kan. Kan ada hasil titernya, berapa titernya tuh. Nah, itu yang bisa jelasin dokter. Itulah yang Bapak tulis nanti dalam pedoman tadi yang saya contohkan. Oh, kalau karyawan misalnya bagian HD, bagian cuci darah wajib diberikan vaksin hepatitis B dengan syarat hasil teter sekian sekian gitu dituliskan, itu jadi pedoman untuk unit HD di tempat Bapak misalnya, contoh begitu. Apakah berlaku tempat lain? Harusnya sama kalau itu, tapi ada bisa berbeda. Nah, itu yang dituliskan karena itu sifatnya unik ya. Mungkin ada beberapa bagian bisa umum diambil ya, dia misal bagian office tes apa aja misalnya gula darah sewaktu bisa, asam urat bisa. Tapi kalau hepatitis perlu nggak? Ya tergantung. Kalau hanya di kantor ngapain? Karena biaya itu kan bisa 500 lebih itu satu vaksinnya. Kalau ada 10 orang 2 kali pemberian itu berapa biayanya? Nah itu jadi silakan Bapak tuliskan di dalam pedoman tentang MCU karyawan untuk pemberian vaksin hepatitis tuh. Silakan Bapak Ibu diskusi dengan dokter hiperkesnya atau dokter okupasi kerjanya. Sehingga itu jadi pedoman tentang MCU di perusahaan Bapak Ibu semua. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Andi. Nah, ini pertanyaan lagi, Pak, terakhir dari Bapak Sopian. Nah, ini mungkin sedikit berbeda, tapi nggak apa-apa. Terkait dengan kasus kecelakaan kerja nih, Pak, yang dialami oleh pekerja vendor. Nah, apakah pembiayaannya itu dibebani oleh vendor atau kita sebagai user nih, Pak, yang bertanggung jawab untuk membiayai kecelakaan kerja si pekerja vendor ini? Nah, ini gimana, Pak? Baik, untuk vendor. Nah, kalau di saya itu ada namanya PCRA, Pre-Construction Risk Assessment. Saya ada pekerjaan pembongkaran kamar gitu kan, kerjasama dengan PPI tentang kebisingannya, debu segala macam. Nah, kita tentang di dalam PCRA itu Pre-Construction Risk Assessment ada tulisan misalnya risiko bekerja ya, karyawan vendor mengalami kecelakaan kerja itu tertulis itu tanggung jawab siapa. Kalau saya tuliskan tanggung jawab dari vendor dan harus dibuktikan dia ikut dalam BPJS kesehatan gitu. Nah, itu harus sudah dibunyikan Pak di awal kerja ya, atau di MOU awal bahwa kalau kecelakaan kerja walaupun di lingkungan rumah sakit atau fasiankes, siapa nih? Kita sih kita pasti akan tolong gitu ya. Cuma kan tetap aja ujung-ujungnya kan begitu biaya, ini orang bisa pada toleh-toleh semua kan gitu kan. Ya kita kan nggak mungkin nolak juga loh. Nama life saving pasti rumah sakit bantu. Pasti itu. Karena kalau nggak bantu dia akan di-issue kena tuntutan hukum. Ya, tapi berikutnya ya, ini mau dikemanain kan itu kan jadi masalah. Nah, oleh karena itu untuk mencegah itu Bapak sebagai K3 di tempat Bapak bekerja wajib menuliskan kalau ada vendor apapun pekerjaannya tuliskan biar kecelakaan kerja siapa tanggung jawabnya. Di tempat kami jangankan kecelakaan kerja, toilet mana aja yang dipakai karena kita kasih Pak tulisin. Kalau ada vendor pakai toilet di lantai sekian ya, kan nggak mungkin kan pekerja yang bau keringet penuh dengan semen gabung dengan toilet pasien, komplain mereka. Jadi toilet bukan diskriminasi tapi harus jelas gitu loh. Terus dia bagian mana yang boleh dimasuki, bagaimana yang nggak boleh dimasuki itu harus jelas ditulis di situ Pak. Di dalam petunjuk kerjanya itu bagian mana yang boleh dikerjakan. Nah, itu tugas kita sebagai K3 untuk memilah-milahnya. Dan harapan saya itu di awal sudah jelas. Jadi jangan sampai pas sudah kejadian baru baru ingat ya. Dan susah saya juga pun berproses ya. Dulu ada vendor nurut, besok ada vendor nakal, aturan bikin jelas sampai sanksi sekalipun seperti itu. Itu Pak Arif jawabannya. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Sopian. Oke, karena pertanyaannya sudah tidak ada lagi, silahkan teman-teman nanti bisa ikut lagi di webinar selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya seputar terkait dengan K3 Rumah Sakit, nanti kita akan undang lagi Pak Wahyuda untuk materi-materi seputar K3 Rumah Sakit. Oke, sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan closing statement dari Pak Wahyuda. Pada Pak Wahyuda dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arif.
Harapan saya MCU karyawan adalah hak dari karyawan dan tugas kita sebagai K3 untuk edukasi kepada karyawan dan kepada pimpinan tempat kita bekerja sehingga bisa saling bekerja sama dan saling bersinergi untuk meningkatkan produktivitas bekerja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyuda. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di webinar siang hari ini ya terkait dengan materi kita. Dan untuk teman-teman yang belum mengisi absensi ya, saya akan berikan link absensinya di WhatsApp, di channel di kolom chat ya. Oke, sebentar untuk teman-teman semuanya yang belum mengisi absensi silakan bisa klik absensi yang ada di kolom chat. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang di handphone untuk Zoom hari ini silakan bisa scan atau silakan bisa di screenshot dulu untuk QR code-nya. Nanti teman-teman silakan bisa import gambar yang tadi udah di screenshot di aplikasi QR scanner. Karena ini kebijakan dari Zoom terbaru untuk link yang ada di kolom chat itu tidak bisa diklik ya. Nah, ini di luar dari kendala media Tama ya, Bapak Ibu, karena ini adalah kita pakai fasilitasnya Zoom. Silakan untuk bisa di screenshot dulu QR code-nya di layar. Oke, baik. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah absen, silakan bisa WhatsApp saya ya, nomor saya sudah saya kirimkan di kolom chat, nanti teman-teman bisa japri saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyuda dan teman-teman semuanya. Sebelum kita closing ya, saya akan putarkan terlebih dahulu nih Pak Wahyuda terkait siapakah yang akan mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3, dan nanti kalau misalkan teman-teman sudah ada yang nama yang muncul, silahkan bisa klik raise hand ya, kita putarkan. Siapakah yang akan mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3 Kemenaker RI persembahan dari Media Tama Academy? Selamat kepada atas nama Nuari Rahma. Apakah ada? Saya cek dulu. Wah, tidak ada nih. Sayang sekali. Kita putar lagi. Masih beruntung teman-teman semuanya karena untuk door prize belum ada yang menerima. Bapak Ibu Ayu Masida, apakah ada? Wah, tidak ada. Kita putarkan lagi. Untuk sertifikasi ini teman-teman akan dapatkan secara gratis ya. Dari Media Tama. Apakah ada? Zulhelmi. Tidak ada lagi. Kali ini ya teman-teman. Masih ada kesempatan untuk teman-teman masih hadir. Semoga ada ya. Atas nama Dedi Suhendra. Wah, tidak ada juga nih. Karyan lagi. Yang hadir untuk yang daftar ada 300-an nih, yang masih standby masih di atas 130-an ya teman-teman. Oke, Mas Suwardian. Oke, ada akhirnya. Selamat kepada atas nama Mas Suwardian mendapatkan 1 door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy. Nah, terkait persyaratannya harus sudah pernah tersertifikasi ahli K3 umum terlebih dahulu. Nanti saya akan hubungi langsung setelah webinar ini terkait dengan persyaratan-persyaratannya. Baik, terima kasih Pak Wahyuda, terima kasih teman-teman Terima semua. kasih Pak Arif. Semoga apa yang disampaikan Pak Wahyuda bisa kita praktekkan nanti di pekerjaan kita dan juga menjadi amal jariah buat Pak Wahyuda. Terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Arif Purwadana. Saya Wahyuda. Ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di Sabtu depan. Terima kasih Pak Wahyuda. Terima Terima kasih kasih teman-teman. teman-teman. Sampai ketemu lagi.